acara sharing session study and research in Germany and German alumni program. Hari ini teman-teman akan dapat informasi, akan belajar tentang bagaimana belajar dan research di Jerman, kemudian benefit apa sih yang akan kira-kira teman-teman dapetin setelah pulang ke Indonesia, kalau teman-teman setelah dari Jerman memilih pulang ke Indonesia. Hari ini kita kedatangan 5 pemateri. Yang pertama ada Pak Muksin Umar, selaku DAAD Ambassador, yang nanti akan ngasih informasi banyak tentang DAAD. Kemudian ada Suci, ada Bang Ari, ada Bang Alman, dan juga ada Sangga. Nah, Suci dan Sangga nanti akan ngasih informasi tentang gimana sih belajar dan riset di Jerman. Bang Ari dan Bang Alman nanti khusus untuk program alumni. Nah, sebagai informasi buat teman-teman semuanya, saat ini para alumni Jerman boleh memilih antara satu antara dua atau keduanya dari program alumni, yaitu yang pertama ada CIM dan ada BID. Nah, apa itu CIM dan BID nanti akan dijelasin sama Bang Ari dan Bang Alman. Nah, kita nggak usah lama-lama lagi. Untuk yang pertama kita akan kasih kesempatan untuk Pak Muksin Umar menjelaskan tentang DAAD, seputar beasiswa DAAD dan benefit apa yang kira-kira teman-teman dapat kalau teman-teman melamar di beasiswa DAAD. Kepada Pak Muksin, kami persilakan. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin saya share slide. Hari ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang research di Jerman. Kenapa research saya bawa di sini? Karena di Jerman itu research ini terkait dengan studi juga. Dalam setiap research biasanya melibatkan PhD student, melibatkan para peneliti yang sangat banyak. Nah, saya perkenalkan diri sedikit. Saya dulu tinggal di Berlin. Ini adalah tempat bekerjanya Angela Merkel. Tapi saya bekerja kira-kira lumayan jauh dari Berlin, itu di kota Potsdam. Sekitar 4 atau 30 menit perjalanan dengan S-Bahn atau kereta api yang lambat. Saya ingin memberikan sedikit pandangan. Jadi Imam Syafi'i yang merupakan imam yang kita ikuti selama ini pernah mengatakan, merantaulah. Orang berilmu dan beradab tidak diam beristirahat di kampung halaman. Tinggalkan negerimu, hidup asing di negeri orang. Kita diajarkan bahwa manusia ini diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Nah, kalau kita merantau hidup dengan bangsa yang lain, kalau misalnya seperti yang saya tunjukkan dalam gambar ini, saya sendirian orang Asia bukan orang Indonesia, ada orang Spanyol, ada orang Polandia, ada orang Jerman tentunya. Nah, di sana kita belajar bagaimana memahami pemikiran orang yang berbeda-beda. Meskipun kita tidak setuju dengan pandangan orang, tapi kita bisa paham atau bisa melihat orang berpandangan bagaimana. Dan itu tidak kita peroleh dalam kuliah, ya. Ada juga pelajaran paling penting pada saat kita keluar negeri, belajar di luar negeri adalah bagaimana kita belajar berkehidupan di sana. Misalnya kita sering mendengar, oh Australia, kebetulan saya pernah S2 di Australia. Australia sedikit kapitalis misalnya, lalu Jerman sedikit sosialis misalnya. Nah, itu adalah pelajaran-pelajaran penting yang perlu kita dapatkan, dan itu tidak kita peroleh dalam kuliah, ya. Dan kita jadi tahu bahwa tidak ada hitam putih dalam sebuah sistem negara. Oke, kita kembali ke topik kita. Apa moto dari Jerman terkait dengan research, ya, atau pengetahuan? Kesejahteraan Jerman itu tergantung sangat pada pengetahuan. Jadi kalau kita lihat di sana tidak ada misalnya seperti kekayaan seperti Indonesia, kita punya semua, tapi mereka punya knowledge. Bahkan yang membuat sistem peringatan dini tsunami, membuat seismometer, mereka tidak ada gempa, tapi mereka buat, ya, karena mereka punya knowledge dan kita pakai.
Jadi memang sudah dibuktikan Germany's prosperity depends especially on knowledge. Sehingga mereka mengeluarkan dana yang cukup besar untuk pendidikan dan riset, bahkan sampai 3% lebih dari GDP dipakai dana untuk riset. Kalau Indonesia masih menggunakan dana riset itu sekitar 0,25% dari GDP, dan itu masih sangat kecil. Makanya kita akan susah untuk berkembang, untuk maju, kalau misalnya bidang pendidikan dan riset itu masih lemah. Kemudian, tapi perlu kita tahu bahwa riset di Jerman itu berbeda dengan riset di tempat kita yang mungkin kita belum tahu semua. Bahwa riset di Jerman itu terdiri dari 3 pilar. Pertama, perguruan tinggi atau universitas. Yang kedua, non-university research institute. Ya, seperti saya dulu bergabung di Helmholtz Association. Lalu ada industri. Ya. Dan yang paling besar itu adalah riset di bidang yang dikeluarkan oleh dana industri. Ya. Kemudian kalau kita lihat sangat banyak partisipan atau pihak yang terlibat dalam riset. Kita bisa lihat di sini, mungkin kita berpikir universitas saja, tidak. Kita mungkin punya BPPT atau LIPI ya. Nah, lembaga-lembaga seperti itu sangat banyak di Jerman dan berbeda sekali dengan di Indonesia ya. Dan mereka punya riset-riset yang luar biasa ya, lembaga-lembaga seperti itu. Dan setiap research-nya itu melibatkan PhD student ya, dan postdoc misalnya. Kemudian ada pihak-pihak yang lain misalnya Helmholtz Association ya, Leibniz Association. Saya kemarin mengusulkan Pak Sangga karena beliau juga bergabung dalam Research Association, bukan hanya bergabung dengan universitas. Karena ini penting supaya orang tahu bahwa untuk ke sana itu bukan hanya dengan DAAD saja. Nanti akan saya tunjukkan. Nah ini, misalnya contoh untuk PhD di Jerman. Kita berpikir untuk S3 itu dengan DAD saja, seperti yang saya highlight dengan warna biru ini. Tidak, di sana sangat banyak jenis funding untuk kita. Saya sendiri dulu, fundingnya bukan dari DAD atau bukan dari beasiswa, tapi fundingnya dari research project yang ada di Helmholtz Association. Dan mereka biasanya buka itu informasi-informasi dalam website mereka. Misalnya seperti ini, ada proyek di Fraunhofer Institute, Leibniz Institute, Max Planck Institute, dan itu beda-beda ya. Itu dananya mereka sangat besar. Association seperti itu, salah satu tanggung jawab mereka adalah membantu universitas, ya, bekerjasama dengan universitas. Mereka mencari dana riset, kemudian bekerja dengan universitas. Nanti ada mahasiswa dari universitas bergabung dengan research association seperti itu. Ya, di samping begitu banyak manfaat yang bisa kita peroleh nanti kalau kita bergabung dengan research institute. Nah, di Jerman untuk S3 itu ada dibagi dalam dua karakteristik. Yang satu individual PhD itu lebih kayak beasiswa, kita sendiri, kita punya riset individu sendiri ya. Tapi yang structured PhD itu lain lagi. Ini salah tulis ini. Dia itu lebih ke project satu tim. Saya dulu bergabung dengan project geothermal di GFZ Jerman. Ada orang kajian metode ini, gaji ini. Saya dulu gabung dalam eksplorasi geothermal. Ada yang monitoring geothermal. Ada yang bahkan membuat power plant ya untuk geothermal. Jadi semuanya multidisiplin gabung dalam satu tim. Kemudian beberapa PhD student mengerjakan bagian-bagiannya. Nah, ini namanya structured PhD. Dan biasanya bergabung beberapa PhD ya. Lalu untuk S2 biasa banyak sebenarnya peluang-peluangnya.
Ini nggak nampak karena banyak memang. Saya ingin tunjukkan jumlahnya yang banyak. Tetapi rekan-rekan semua bisa lihat di link ini, di DAD, bisa klik DAD, terus search, ya, search master degree dan sebagainya, ya. Jadi ini hanya untuk motivasi saja, karena kita banyak materi hari ini. Saya cuma kasih gambaran umum saja. Nanti detailnya kita diskusi dalam waktu 1 jam. Lalu apa sih yang diperoleh oleh alumni? Ada namanya Expert Return Program. Nah, ini yang tadi dibicarakan oleh kawan-kawan. Kalau beberapa rekan-rekan tadi mendengarkan apa yang dibicarakan sambil ketawa-ketawa. Ini didanai oleh GIZ dan bekerja sama dengan Federal Investment Agency, dan itu setiap bulan biasanya alumni Jerman dibiayai dananya sekitar 700-800 euro untuk mengembangkan rencana-rencananya sebelum settle bergabung di institusi tertentu di Indonesia. Dan itu jauh lebih besar dari gaji yang kita peroleh dari Indonesia, gitu ya. Kemudian business idea development. Misalnya kita punya ide-ide bisnis yang menarik, itu bisa kita usulkan via GIZ. Kemudian ada diaspora expert, orang yang di Jerman ingin berkunjung ke Indonesia, itu juga difasilitasi oleh GIZ. Ada juga alumni special project untuk alumni dari developing countries. Kita masih bisa mengusulkan ini. Lalu ada re-invitation program untuk, nah ini untuk yang penerima DAD khusus. Kemudian kalau alumninya ingin membuat kegiatan khusus, misalnya sebuah event, kita bisa usulkan juga. Misalnya ada seminar, ada beberapa program, kita bisa usulkan ke DAD. Yang ini program DAD. Mungkin nanti kawan-kawan dari PAJ boleh diskusi apa yang bisa kita usulkan ke DAD. Saya bisa diskusikan ke DAD di Jakarta. Kemudian ada program research stay, ada akademik literatur, ya. Ini Zaki tadi udah penuh buku lemari bukunya. Sebenarnya semuanya itu dibeli oleh DAD sebenarnya. Semoga Zaki nanti sempat baca buku yang sudah dibeli, ya. Nah, kita hari ini kedatangan beberapa orang yang sudah berhasil, baik yang sedang kuliah, berhasil aplikasi beasiswa, maupun yang sudah selesai, nanti sharing informasi bagaimana hidup di sana, bagaimana setelah pulang ke Indonesia. Itulah tujuan pada hari ini. Nanti di ujungnya kita perbanyak diskusi. Nanti kalau ingin tahu lebih banyak informasi bisa Google di sini, bisa cari di sini, bisa juga di sini, ya. Begitu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhsin. Ini ada pertanyaan saya baca di kolom komentar, Pak. Ini materinya kira-kira bisa dibagikan nggak nanti ya buat teman-teman peserta? Atau kayak gimana nih? Ini juga videonya kan di-share nanti, ya. Videonya di-share, oke. Videonya di-share, kemudian nanti materi tentang research and study in Germany, saya bisa share semuanya. Yang versi panjangnya, ini kan versi 10 menit tadi. Oke, jadi teman-teman yang udah nanya materinya bisa diminta atau enggak, nanti akan dikasih dalam versi yang lebih lengkap dari ini, Pak Muhsin, ya, gitu ya. Ya. Terus teman-teman mungkin yang belum melihat kolom chat, itu ada link untuk sertifikat. Harap diklik, kemudian diisi, ya. Dan juga nanti setelah selesai semua pemateri memberikan materinya, silakan memberikan pertanyaan di kolom komentar, jadi tidak melalui mikrofon. Demikian, selanjutnya kita lanjut ke Suci. Kak Suci langsung live dari Jerman akan bagi-bagi informasi gimana cara belajar atau riset di Jerman. Silakan, Kak. Oke, mohon izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Rahmanita, salah satu awardee DAD Aceh Scholarship of Excellence atau biasa disebut ASFE
Sekarang saya sedang melanjutkan studi di Bauhaus Universität Weimar, jurusan Natural Hazard and Risk in Structural Engineering. Sekilas tentang jurusan saya di sini, saya belajar tentang bencana alam, khususnya gempa dan tsunami, serta pencegahan terhadap kerusakan struktur bangunan. Nah, sekilas tentang kampus saya, ini ada main building, ada kampus office, dan juga ada mensa atau kantin yang sekarang tutup karena corona. Jadi sekilas tentang kampus saya, sebelumnya menjadi Bauhaus Universität Weimar, pada tahun 1860 itu sempat menjadi Weimar School of Art, tahun 1954 sempat menjadi University of Architecture and Civil Engineering, dan pada tahun 1995 baru menjadi Bauhaus Universität hingga sekarang. Sekilas tentang kegiatan di kampus, ini ada pada saat praktikum, suasana belajar di kampus, dan juga ada lecture hall di kampus saya. Nah, hal menarik dari kota tempat saya tinggal dan belajar ini, di sini pernah tinggal dua penulis hebat, penulis puisi dan penulis novel yang sangat terkenal, yaitu Goethe dan Schiller, dan mereka punya patungnya sendiri di Weimar. Nah, jadi pada usia 25 tahun, Goethe tinggal di Weimar dan banyak menulis karya di sini. Ini adalah rumah saat Goethe pernah tinggal di Weimar. Nah, hal menarik lainnya dari kota Weimar, di sini ada Buchenwald Concentration Camp, yaitu concentration camp terbesar di mana pada zaman dahulu itu pernah ditahan tahanan politik dan minoritas pada zaman dulu, pada saat Jerman Timur dan Jerman Barat masih belum baikan ya. Nah, ini sekilas tentang kegiatan bersama teman di kampus. Pada saat mengunjungi Christmas Market, ada juga culture talk dengan teman-teman dari Nepal. Nah, ini gimana sih beribadah di Jerman? Nah, kalau untuk kampus saya sendiri memang belum menyediakan tempat untuk beribadah bagi teman-teman Muslim, tapi kita memanfaatkan salah satu basement gedung untuk tempat sholat. Nah, untuk masjid itu di Jerman, di kota-kota besar banyak masjid, terutama di kota Köln, ini salah satu masjid termegah dan terbesar di Eropa. Ini kegiatan saat suasana Lebaran bersama teman-teman ORD lainnya. Juga saat mengunjungi meeting DAAD di kota Bonn, Germany. Nah, gimana sih cara mendaftar beasiswa DAAD ASFE? Jadi ini tahapan yang saya lewati, ini dari mulai persiapan les IELTS, tes IELTS, mendaftar beasiswa, mendaftar kampus, persiapan bahasa Jerman, hingga keberangkatan. Nah, saya akan jelaskan sedikit. Nah, yang dari pertama, yaitu persiapan les IELTS. Karena menurut saya perlu adanya persiapan yang matang untuk les IELTS, karena tes IELTS yang tidak murah, yaitu kalau nggak salah saya, terakhir saya tes itu sekitar 3 juta. Nah, jadi saya mengharapkan teman-teman buat bisa familiar sama IELTS dan juga melakukan persiapan yang matang. Nah, selanjutnya, langkah selanjutnya adalah mendaftar beasiswa DAAD ASFE. Mungkin teman-teman belum familiar dengan beasiswa DAAD ASFE, mungkin tahunya beasiswa DAAD yang lain. Jadi kalau untuk beasiswa DAAD ASFE ini, adalah kerjasama dari pemerintah Aceh melalui BPSDM dengan DAAD, di mana dana tersebut didapatkan dari pemerintah Aceh tapi dikelola oleh DAAD di Jerman. Nah, untuk syarat-syaratnya ada CV, motivation letter, ada letter of recommendation, abstrak skripsi, lalu juga ada IELTS minimal 6 atau TOEFL IBT minimal 80, surat sehat jasmani dan rohani, dan surat bebas narkoba. Juga ada tiap tahun itu dibuka bidang studi yang diminati. Jadi teman-teman bisa cek langsung di bpsdm.aceh.prof.co.id untuk informasi yang lebih lengkap. Nah, selanjutnya, langkah selanjutnya adalah mendaftar kampus. Kalau untuk mendaftar kampus di Jerman itu ada dua cara. Yang pertama melalui website, atau melalui UniASIS. Mungkin UniASIS itu adalah layanan pemeriksaan kelengkapan, keaslian dokumen, kecocokan dokumen sebelum
dokumen teman-teman diteruskan ke kampus yang teman-teman tuju. Nah, untuk UniASIS ini tapi dikenakan biaya sebesar 75 euro per jurusannya. Nah, untuk tambahan per jurusan dikenakan biaya sekitar 30 euro. Tapi teman-teman juga harus cek di website kampus apakah memang kampusnya ada yang menggratiskan biaya UniASIS atau memang disarankan untuk mendaftarkan langsung ke UniASIS. Lalu selanjutnya setelah mendaftar melalui website UniASIS, teman-teman diharuskan untuk mengirimkan berkas. Nah, berkas itu saya kirimkan melalui DHL. Pada saat itu kalau nggak salah sekitar 800.000 biayanya untuk pengiriman ekspres. Selanjutnya ada persiapan bahasa Jerman. Nah, persiapan bahasa Jerman ini diberikan oleh BPSDM, kita diberikan les di Goethe Institut Jakarta, juga dibiayai lesnya dan diberikan uang saku, lalu juga ada diberikan tes DAF, itu Deutsch als Fremdsprache, sama seperti tes IELTS, tapi ini untuk bahasa Jerman. Nah, jadi bahasa Jerman ini sebenarnya bukan untuk di kampus, tapi hanya untuk bertahan hidup di Jerman, untuk bertanya sehari-hari, untuk belanja, untuk mungkin sekedar bertanya arah kalau nyasar. Karena di Jerman sendiri menyediakan banyak kampus yang jurusannya full English, jadi nggak perlu khawatir. Selanjutnya yang terakhir ada pengurusan visa. Pengurusan visa di Kedutaan Besar Jakarta. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan sekarang. Nanti kita bisa sharing-sharing lebih lanjut. Saya kembalikan ke moderator. Siap, terima kasih Kak Suci. Jadi tadi Kak Suci sudah jelasin gimana ya sekilas belajar di Jerman dengan proses pendaftaran sampai ke proses visa. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke pemateri selanjutnya, yaitu Bang Sangga. Bang Sangga, silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih moderator, terima kasih juga kepada PAJ yang telah menginvite saya untuk sharing sedikit tentang PhD di Jerman. Ya, perkenalkan nama saya Sangga Rima Romancelia, yang saat ini sedang melakukan PhD di sebuah institusi riset ya, bernama Helmholtz Institut Freiberg. Ya, institusi ini adalah institusi di bawah naungan Helmholtz, ya, jadi sama kayak Pak Muksien, juga pernah di Helmholtz, ya. Jadi saya akan mencoba share presentasi saya. Oke, sudah bisa dilihat ya, Pak Moderator? Sudah Bang, sudah. Oke. Nah, jadi yang ingin saya sharing sini mungkin agak berbeda dengan apa yang sudah sering didapat tentang sharing S3 di Jerman. Ya. Jadi ini adalah hal-hal yang baru saya tahu, gitu, ya. Yang mungkin kalau seandainya kita search via internet belum tentu ketemu, ya. Oke, kalau sekilas tentang saya, ya, jadi dari 2017 ya sampai sekarang saya adalah mahasiswa S3 di bidang geostatistik, ya. Di HIF, ya, jadi singkatan dari Helmholtz Institut Freiberg for Resource Technology ini biasanya disingkat HIF. Lokasinya berada di daerah Freiberg, ya, di daerah Jerman Timur. Sekitar setengah jam dari Dresden. Nah, jadi gedung yang teman-teman lihat, ya, gedung-gedung ini tuh, ya, ini adalah gedung dari Helmholtz Institut Freiberg, ya. Jadi gedungnya ya, tipikal gedung-gedung di Jerman lah, ya, standar kota, ya. Papan namanya kecil, cuma berada di ujung, ya. Dan ini juga sedang dalam proses pembangunan. Jadi Research Institute ini didirikan tahun 2011. Kenapa didirikan, ya? Karena sebenarnya Jerman ini sekarang sedang fokus ke bagaimana supaya supply mineral-mineral penting itu yang untuk teknologi, ya, untuk teknologi energi terbarukan, ya, seperti wind turbine, solar panel itu terpenuhi di negara mereka, ya. Jadi karena mereka tahu resource-nya sangat terbatas di daerah mereka, jadi tahun 2011 didirikan institusi riset ini. Bagaimana caranya kita mengoptimalkan dari proses eksplorasi sampai eksploitasi sampai mineral processing, ya, supaya supply-nya itu terjaga,
ya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi seperti yang disebutkan Pak Musin sebenarnya. Jadi research di Jerman itu benar-benar mempengaruhi perekonomian Jerman, ya. Jadi benar-benar backbone dari perekonomian Jerman. Nah, kemudian tahun 2018 saya tes CPNS, ya. Alhamdulillah keterima menjadi dosen di Unsia semenjak 2019. Namun sebelumnya juga sudah pernah di Unsia sebagai dosen kontrak. Ya, itu kira-kira sekilas tentang saya. Oke, apa aja yang baru saya tahu gini ya. Jadi saya buatnya dalam bentuk-bentuk pertanyaan. Pertama adalah misalnya, apakah S3 di Jerman itu harus dilakukan di universitas? Ya, jadi jawabannya tidak. Ya, jadi kita bisa melakukan S3 di universitas ataupun di lembaga riset yang sudah disebutkan tadi. Ya, jadi kalau kita lihat lebih detail, ini adalah contoh-contoh lembaga riset ya di bagian kanan. Ada Fraunhofer ya, kemudian ada Helmholtz ya, kemudian ada Leibniz ya, kemudian ada Max Planck. Nah, jadi lembaga-lembaga riset ini memiliki posisi yang penting di Jerman ya. Jadi kalau seandainya sebagai contoh kita lihat indeks ya, Nature Index dari top institution di Jerman. Ini bisa dilihat nomor 1, nomor 2, dan nomor 3-nya itu adalah lembaga-lembaga riset ini ya. Jadi mereka lembaga-lembaga riset ini itu posisinya itu kalau dalam hal riset itu berada di atas universitas ya. Karena memang fokus mereka adalah untuk melakukan research. Oke. Itu pertanyaan pertama. Jadi teman-teman bisa memilih untuk melakukan PhD 100% di kampus ya di universitas ataupun di lembaga riset ya. Nah, lembaga riset ini sendiri misalnya contohnya Helmholtz ya. Helmholtz ini juga banyak nanti Helmholtz Center ya, ada 19 Helmholtz Center. Kalau saya berada di sini di Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf ya, jadi dia di daerah Dresden ya. Kemudian di bawahnya lagi baru ada nanti Helmholtz Institute Freiberg. Jadi Helmholtz Center ini ada 19, tapi di dalamnya itu bercabang lagi ya, lebih banyak lagi. Nah, kalau misalnya Pak Musin kita bisa lihat di sini dia ada Helmholtz Center Potsdam ya, GFZ ya, Center for Geoscience ya. Itu juga salah satu dari Helmholtz Center. Oke. Melanjutkan dari ini, dari pertanyaan pertama tadi. Nah, cuma siapa yang bisa memberikan gelar doktor? Ya. Jadi yang bisa memberikan gelar doktor itu adalah universitas. Ya. Jadi walaupun kita misalnya 100% ya riset kita lakukan di institusi non-universitas, nah kita juga at some point ya kita harus terregister gitu, terregister sebagai doktoran di universitas tertentu. Nah, terregisternya bisa di universitas terdekat ataupun di universitas-universitas lain. Jadi diberi kebebasan mau terregister di universitas yang mana. Ya. Jadi untuk kita memiliki gelar PhD ini, jadi otomatis kita harus mengikuti aturan yang ada di universitas tersebut. Misalnya kalau di Freiberg gitu ya. Jadi kalau kita harus menghasilkan 3 publikasi ya untuk lulus sebagai mahasiswa PhD. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi teman-teman walaupun 100% di institusi riset non-universitas ya, jadi teman-teman juga harus terregistrasi ya sebagai mahasiswa di universitas. Oke. Nah, itu yang kedua ya. Nah, ini yang ketiga. Ini juga apakah memerlukan proposal riset gitu untuk memulai S3. Nah, ini bergantung jawabannya. Bergantung apakah kita memilih fundingnya itu dari beasiswa atau dari riset project. Ya, kalau dari funding beasiswa ya majority-nya itu kita membutuhkan riset proposal ya sebagai perlengkapan administrasi. Tapi kalau seandainya riset project, ya riset project itu kita nggak membutuhkan riset proposal. Jadi teman-teman yang ingin misalnya melakukan S3 based on research project ya bisa browsing ke sini, ke website DAAD, namanya, atau cari aja di Google, bisa cari dengan keyword PhD Germany Database English misalnya ya. Jadi di sini bisa dilihat nanti ada semua PhD position yang ditawarkan di Jerman ya. Jadi misalnya di sini bisa lihat jumlahnya ada 105 nih. Ini beberapa hari yang lalu yang saya akses. Ya, ini ada 105 PhD position ya. Apakah semuanya muncul di website ini? Enggak ya. Jadi misalnya kayak di Helmholtz, dia nanti kadang ada yang nggak muncul di website ini, kita bisa langsung cek ke Helmholtz-nya atau ke Leibniz-nya atau ke mananya. Nah, nanti itu pun di Helmholtz itu belum tentu semua yang dari Helmholtz Center itu akan muncul. Ya. Jadi bisa aja dia
kalau di tempat saya misalnya di Helmholtz-Zentrum Dresden-Rosendorf cuma munculnya ya. Jadi memang harus rutin-rutin browsing lah ya kalau seandainya ingin masuk sebagai PhD student dari jalur non beasiswa ya, dari jalur research project. Nah, kenapa kita nggak butuh research proposal ya kan? Jadi kalau kita lihat di sini misalnya ini ada pembukaan PhD position. Tadi memang udah ada gitu, apa yang harus dikerjakan, risetnya itu tentang apa gitu. Ya, jadi sebenarnya research project ini adalah ada profesor atau tim lead ya dari baik universitas ataupun dari institusi riset ya. Kemudian mereka mengajukan proposal pendanaan riset baik itu dari sumber pendanaan Jerman ataupun Uni Eropa, kemudian tembus ya. Nah, baru di situ kemudian mereka membuka PhD position untuk mengerjakan proyek yang udah mereka ajukan ya. Jadi makanya kita nggak bisa sebebas-bebasnya untuk jalan sendiri, tapi udah ada gitu apa yang harus dilakukan ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian apa pro dan kontranya ini melakukan S3 di lembaga riset yang non universitas ya. Jadi gini ya. Jadi teman-teman bisa melihat ini ada foto ya. Ini adalah foto saya ya dengan rekan-rekan saya dan profesor saya, ada 2 orang ya. Ini setelah acara konferensi di tahun 2018 ya. Jadi ini adalah acara social event atau dengan kata lain sebenarnya acara jalan-jalan ya, acara jalan-jalan setelah sebuah konferensi. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, ini ada 3 orang di sini ya, kami paling muda di sini ya. Yang lainnya itu adalah sesepuh-sesepuh ya, senior-senior. Jadi memang pada saat setelah conference ya, yang acara jalan-jalan ini nggak semua peserta conference itu ikut ya. Jadi mungkin dari 500 ya mungkin hanya 20-30 orang ya. Nah, jadi kami juga ikut ya karena dibiayai oleh institusi kami ya. Jadi kalau berkecimpung di institusi riset itu yang pengalaman saya bahwasanya pendanaannya itu lebih mudah ya, pendanaannya lebih besar gitu. Jadi kan kalau seandainya kita mahasiswa PhD, salah satu yang harus kita lakukan adalah conference ya. Conference itu nggak murah karena di conference itu kita harus membayar uang konferensinya, kemudian biaya travelnya ya, kemudian biaya penginapannya, kemudian biaya makannya ya. Atau kalau ada mau ikut source cost di dalamnya kan juga harus bayar. Nah itu privilege yang didapatkan dari institusi riset. Jadi kita didanai untuk kita berkembang gitu ya. Karena sumber dana mereka juga cukup besar ya. Nah itu kira-kira seperti itu. Oke, jadi kalau seandainya faktanya itu ya, kalau seandainya teman-teman buka di PhD Research in Germany itu, jadi kalau seandainya dibandingkan sumber pendanaan universitas sama institusi-institusi riset ini memang jauh bedanya gitu. Jadi profesor saya juga bilang bahwasanya ya di universitas tuh budgetnya terbatas dibandingkan dengan di institusi riset ya. Jadi selanjutnya adalah kelebihan selanjutnya kalau seandainya kita melakukan PhD di institusi riset itu adalah pembimbingannya intensif ya, sangat intensif. Itu kenapa gitu kan? Pertanyaannya kenapa? Jadi institusi riset ini tuh ada evaluasinya, ada evaluasi misalnya setiap 5 tahun. Apakah budgetnya diturunkan, apakah budgetnya dinaikkan, atau bahkan institusi riset ini dihilangkan ya. Jadi memang mereka memiliki target, mereka harus menghasilkan output riset yang bagus untuk evaluasi tersebut. Nah, oleh karenanya jadi pembimbing kita dia nggak bisa main-main ya. Jadi dia juga harus ngecek progres kita seperti apa. Jadi otomatis proses pembimbingan ini akan menjadi intensif. Oke. Nah, jadi kontranya apa? Jadi ya tentu saja waktu kita untuk relax itu menjadi sedikit ya dibandingkan kalau seandainya kita mengambil PhD di universitas. Kira-kira seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu pro dan kontranya untuk melakukan PhD di lembaga riset non universitas. Tapi untuk pendanaan ini saya buat tanda petik ya karena saya nggak bisa bilang juga bahwasanya ini berlaku untuk seluruh lembaga riset non universitas ya. Nah kira-kira seperti itu. Kemudian ya ini juga yang mungkin teman-teman butuh tahu ya.
Jadi kalau seandainya meng-apply gitu untuk menjadi PhD student, ya tahapannya adalah salah satunya adalah menghubungi profesor terlebih dahulu. Nah, profesor itu ya, profesor di Jerman itu sangat jarang baca email ya, karena mereka sangat sibuk ya. Jadi bahkan saya sendiri dengan profesor saya, email saya suka terskip gitu, terskip nggak terbaca. Ya, jadi bayangkan aja yang sudah menjadi mahasiswa PhD-nya itu aja, email itu masih belum tentu dibaca, apalagi orang yang belum menjadi mahasiswa PhD-nya ya. Nah, jadi akalnya adalah kalau seandainya teman-teman ingin menghubungi profesor tersebut, ya silahkan juga CC ke timnya gitu. Apakah profesor yang sama di grup tersebut, apakah postdoc-nya, apakah PhD student-nya, ya. Jadi kan mereka lebih banyak waktu dibandingkan profesornya. Jadi nanti mereka bisa bisa langsung menginformasikan kepada profesornya, ya. Kalau seandainya memang mereka ini interest atau tertarik. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian, ya, ini juga nih. Ini juga saya baru tahu nih ketika di Jerman. Ya, jadi berapa lama boleh S3 di Jerman? Nah, ini kasusnya ya, yang saya lihat gitu ada orang misalnya 3 tahun, 4 tahun melakukan PhD, kemudian fundingnya sudah habis, ya kemudian dia bekerja dulu di bidang profesional tuh 3 tahun sampai 4 tahun, ya kemudian kembali ke institusi itu untuk apa? Untuk hanya defense saja, ya. Nah, jadi jadi panjang waktu kita melakukan S3 di Jerman itu fleksibel, ya. Jadi fleksibilitas ini kan kalau menurut saya ini lumayan penting gitu ya. Apalagi mungkin orang yang melakukan S3 itu orang-orang yang sudah berkeluarga, mungkin nggak bisa untuk menyelesaikan dalam waktu 4 tahun misalnya gitu ya, atau research PhD-nya itu termasuk susah ya. Jadi dan tentu saja kan kita nggak perlu membayar uang kuliah kan. Beda kalau seandainya kita memilih negara lain gitu kan, besar biayanya ya. Jadi memang waktu itu benar-benar sangat terbatas. Ya tapi kalau seandainya di Jerman ini, kalau seandainya ini ya, jadi kalau terregister di universitas ya sebagai PhD itu kalau di sini nggak bayar kalau di Freiberg ya. Tapi kalau seandainya kita terregister sebagai mahasiswa, nah itu baru bayar ya. Tapi kalau seandainya kita register sebagai PhD aja, sebagai doktoran saja itu nggak bayar. Itu cuma sekedar administrasi lah, apa langkah yang harus kita tempuh untuk seandainya lulus dari PhD gitu. Nah, jadi ini mungkin beberapa pertanyaan ya yang bisa menjadi input gitu ya tentang atau menjadi wawasan baru lah untuk teman-teman tentang PhD di Jerman. Ya, kira-kira seperti itu, moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Sangga. Jadi ada 6 pertanyaan yang baru aja Bang Sangga tahu gitu ya. Kita juga mungkin lebih baru lagi buat kita gitu. Makasih Bang Sangga. Selanjutnya kita akan dengerin materi dari alumni yang sudah pulang ke Indonesia. Mereka ngapain aja sih? Terus mereka dapat benefit apa aja dari Jerman setelah jadi alumni dan pulang ke Indonesia. Kesempatan pertama dari alumni untuk Bang Ari, silakan Bang. Baik, terima kasih waktunya. Izin ini untuk share screen-nya. Oke. Tadi saya ada kirimkan di chat, ada link sedikit untuk di-input. Link tersebut nanti kita bahas di dalam presentasi. Baik, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Aryesa Sukhairi. Saya dulu menyelesaikan studi saya itu Master di Ruhr University Bochum. Dan hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang program Jerman Alumni Program. Nah, ini sedikit tentang kampus saya dulu. Ruhr Uni Bochum ini merupakan kampus yang cukup luas kampusnya, di mana memang di situ banyak sekali mahasiswa-mahasiswa internasional. Begitu pula dengan riset institutnya juga sangat kuat di situ. Nah, saya dulu belajar di sini adalah di bagian komputasi engineering, di mana komputasi engineering tersebut, sorry ini tadi gambarnya mati ya. Di mana komputasi engineering tersebut merupakan sebuah bidang yang mungkin salah satu yang menjadi fokus di kampus tersebut. Jadi kita banyak membuat modeling, kita simulasi, kita juga melakukan research and development di kampus tersebut. Jadi lulusan master tersebut
sebenarnya lebih diarahkan untuk menjadi seorang researcher setelah selesai. Karena memang apa yang dibahas di dalam kegiatan tersebut di kampus kita, itu tidak bisa hanya mengetahui terkait informatika. Jadi salah kalau orang bilang kuliahnya anak komputasi engineering, tapi dibahas adalah teknik informatika ya, ngerancang ini ya, ngerancang itu ya. Tidak. Tapi kita lebih kepada lebih kuat di matematiknya, lebih kuat di engineeringnya, baru sebagian kecil untuk informatiknya. Nah, jadi ini lingkup kampus di sana cukup luas, dan di sana kita ada satu tram kereta api, yaitu satu kampus ini ada 3 halte, jadi cukup luas sekali. Kalau kita berjalan dari ujung ke ujung kampus itu ada sekitar 40 menit. Jadi saya pernah ada mata kuliah itu gedungnya cukup jauh terpisah, dan memang kondisinya kita harus berjalan kaki di sana, atau juga bisa menggunakan sepeda. Nah, ini ada suasana kantin. Teman-teman bisa lihat nanti gambar di sini, ada suasana kantin di sana. Ya, jadi sangat bercampur di situ. Terus juga ada perpustakaan. Jadi inilah sedikit view video terkait tentang kondisi perkuliahan di kampus Surur Uni. Ya, mungkin sebelum kita membahas untuk setelah lulus, saya ingin melihat dulu bagaimana kondisi kampus. Nah, ini ada lapangan sepak bola. Jadi, yang saya lihat ketika saya kuliah itu, kita tidak hanya harus fokus kepada pendidikan. Dalam begitu di Jerman itu, kita ada waktunya, nanti, oh kalian nanti dalam 1 tahun itu ada excursion, ada nanti ada kunjungan ke perusahaan, ada nanti misalnya pergi bareng-bareng dengan teman satu jurusan itu, kegiatannya berkunjung misalnya nonton bareng, atau nanti pergi ke opera bareng. Dalam artian apa? Di sini mereka lebih menguatkan networking kita sesama dengan para menguatkan tentang networking kita bersama dengan para murid lainnya. Jadi ini kampusnya ya, luas sekali. Dan di antara di sini juga ada kampus lain. Di sini adalah kampus khusus untuk kesehatan. Jadi Bokum itu dia dibagi seperti 4 pilar ini. Nah, ini yang khusus untuk medisinnya, jurusan medisin. Bagian belakang sini untuk bagian economics, bagian social science. Bagian di sini ada untuk naturwissenschaftsnya atau MIPA, dan di sini itu bagian engineeringnya. Jadi untuk di kita sendiri lebih banyak risetnya juga bergerak ada di bidang laser dan photonics, neuroscience, modeling dan simulasi, material science. Nah, ini jadi banyak kegiatan-kegiatan lain. Bahkan kita juga ada kegiatan untuk memilih konsil. Jadi student council itu adalah seperti orang yang mengurus kegiatan-kegiatan di jurusan. Dan itu memang rembuk rapatnya seperti ini. Jadi kita ngumpul semuanya, siapa nih kira-kira mau jadi pengurus. Nah, kenapa saya bilang penting? Karena buat orang Jerman itu social engagement seperti ini. Jadi kegiatan sosial ini, kita mau mengurus foto ini, itu akan menjadi nilai plus. Nah, kenapa nilai plus? Jadi kita tidak hanya punya ilmu knowledge saja yang kita dapatkan. Karena knowledge pasti bisa kita dapatkan di sekolah. Nah, jadi lebih banyak kegiatannya kita ya selain di kampus, kita ada kunjungan kemana, kita pergi bareng teman-teman kita. Dan sebenarnya bukan kunjungan pribadi ya, tetapi memang di-arrange sama pihak kampus. Tanggal ditentukan. Jadi kita tahun ini kita kemari. Nah, kita ke Berlin, kita ke Hamburg, ya kita nanti pergi ke Köln, atau kita pergi bermain bowling. Bahkan seperti turnamen sepak bola, kita dalam setahun itu ada 2 kali, dan memang ya jurusannya ayo main, nah, kayak gitu. Jadi memang di encourage kita tuh untuk berbaur. Jadi tidak pergi kuliah pulang, pergi kuliah pulang, pergi kuliah pulang. Kan? Jadi kita harus lebih banyak juga berbaur dengan teman-teman kita dari negara lain. Nah, tadi sekilas tentang apa yang pernah saya lakukan di universitas, dan sekarang pertanyaannya adalah apa sih ekspektasi kita ini setelah pulang kuliah dari Jerman? Mungkin tadi saya sudah mengirimkan beberapa link. Mungkin di sini Bapak Ibu sekalian bisa melihat link yang saya berikan. Ada www.menti.com. Mohon mungkin 1 menit aja diisi linknya. Ini passwordnya. Nanti kita akan melihat dari ekspektasi teman-teman itu sebenarnya setelah pulang itu mau ngapain, dan bisa nggak sih dengan program CHIP ini terakomodir semuanya.
Nah, jadi saya pengen 1 menit atau 2 menit waktu teman-teman untuk membuka link ini dan masukkan password berikut ini. Nah, bukan hanya kita pulang dari Jerman, kita berada di Indonesia saja, atau kita lulus S1 saja, kita masih bingung, ini lulus kuliah mau ngapain ya? Apa mau lanjut S2, atau mau kerja, atau mau kemana? Karena terkadang tidak semua orang membuat plan yang jelas, akan, oh dia setelah selesai ini, saya akan lanjut kerja, atau saya akan sambung S2 di bidang ini. Dan bahkan ketika sekolah pun mungkin kita tidak melakukan hal tersebut. Karena ketika saya melihat budaya teman-teman saya yang orang Jerman, mereka mungkin mulai usia masternya itu sudah usia yang cukup lanjut ya. Dalam artian itu usia 27, 26 itu sudah biasa mereka untuk lanjut masternya. Atau mungkin yang masih S1. Kenapa? Karena mereka setelah selesai SMA-nya mungkin mereka praktik kerja dulu. Atau mereka mengambil Ausbildung dulu. Ausbildung itu kayak pelatihan kerja. Setelah selesai Ausbildung, dan mereka tahu mereka mau ngapain, baru mereka kuliah. Jadi sudah jelas orientasinya. Oh, saya kuliah itu mau ini. Setelah saya mau kemari. Sedangkan kita kan selalu gak mengawang nih. Udah selesai, aduh mau ngapain ya? Apa mau kuliah lagi? Ah, ini belum dapat kerjaan nih, udah daftar sekolah lagi aja lah. Aduh, jadi ini lagi nganggur, gak tahu ngapain, daripada di rumah aja, kuliah lagi. Nah, jadi sehingga ekspektasi itu kan penting. Apa sih mau diambil setelah kita pulang? Baik, ini sudah ada yang masuk sekitar 12 orang. Ini saya share saja. Berapa orang yang sudah input? Oke, Bang Ari, sorry dipotong dulu. Gimana kalau kita kasih 1 menit buat semua peserta buat ngisi dulu, gimana, Bang? Boleh. Gitu ya. Oke, kita Input kasih 1 menit. 1 menit saya kasih ininya ya. Saya share aja screen-nya dulu biar hasilnya bisa langsung dilihat. Jadi teman-teman silakan isi di www.menti.com, gunakan password 569085. Kita kasih waktu 1 menit ya. Terus kita kembali ke Bang Ari, silakan. Jadi ini ya sudah 14 orang yang input ya. Menarik jawabannya. Ada bisa dapat buku dari DAAD, menjadi dosen, bekerja, research institusi, balik lagi ke Jerman. Entrepreneur. Oke, ini jawaban live ya, langsung dari menti.com ya Bang Ari ya? Iya, ini langsung live ya jawabannya. Jadi apa okay. Diisi ini langsung muncul nih. Ya, jadi yang paling banyak apa? Kasih langsung kelihatan kan? Oke. Gimana teman-teman udah semua isi? Jadi semua jawabannya kelihatan di screen ya? Paling banyak pekerjaan yang mapan ini ya. Baru 30, 31. Langsung keluar deh ya. Langsung keluar Pak Musin. Langsung keluar, oke. Pekerjaan yang mapan berarti semakin besar. Besar, berarti semakin banyak orang yang memilih itu. Oke. Jadi gitu. Pilihan terbesarnya itu bekerja. Nah, ya. Oke, sampai saat ini yang paling besar itu menjadi dosen, bekerja, dan pekerjaan yang mapan ya Bang Ari ya? Seperti itu nih. Oke. Oke, mungkin bisa dilanjutin dengan materinya kali Bang Ari ya? Baik ya. Oke, ini kira-kira kita stop di sini. Berarti saya ambil ya bekerja, menjadi dosen, pekerjaan yang mapan ya. Kemungkinan banyak yang menjawab seperti itu. Baik, kita lanjutkan kembali. Oke, nah disinilah dia. Kita akan memulai setelah kita selesai itu bukan kita akan lanjut. Tapi disitulah kita akan memulai, kita bertanya, bekerja. Nah, balik bekerja di mana ya? Nah, siapa ini yang menjadi orang yang akan memberi pekerjaan sama kita? Itu kan jadi sebuah pertanyaan. Nah, ketika kita selesai, kita akan memulai mencari pekerjaan. Ada mungkin setelah lulus dia S2 di Jerman, atau di S1, oh saya mau lanjut kerja aja di Jerman. Saya nggak mau pulang ke Indonesia, susah, Indonesia nggak banyak duitnya. Jadi gitu. Tuh, di Indonesia kan teknologinya belum maju. Saya kan sudah belajar, ini sudah tinggi nih, nanti nggak teraplikasikan ilmu saya di Indonesia. Ada juga yang seperti itu. Dan memang betul, ketika kita selesai, kita itu ibarat dengan pulang, ya saya ini alumni loh, ini saya punya ilmu banyak nih, saya bisa bawa semuanya, saya bisa menyelesaikan semua problem yang ada
di Indonesia. Tapi tentu saja tidak. Kita bukan jadi lagi seperti seorang warrior yang sudah lengkap senjata kita. Ketika kita pulang ke Indonesia, itu sama seperti kita masuk lagi ke rimba. Jadi kalau orang bilang ini culture shock, pasti banyak yang akan mengalami culture shock kembali. Tapi seharusnya kita yang sudah berangkat ke sana, ketika kita pulang, kita harus sudah siap. Harus sudah siap apa? Karena ketika kita pulang, belum tentu ilmu yang sebegitu banyak yang kita dapatkan di sana, itu bisa kita aplikasikan di sini. Saya belajar tentang modeling perancangan wind turbine. Saya belajar dengan modeling dan simulasi tentang pembuatan jembatan yang canggih. Nah, sekarang saya pulang kemari, pembuatan wind turbine, pulang ke Aceh, di mana saya mau buat pabrik untuk perancangan wind turbine? Itu tidak ada. Saya mau merancang ini, gimana pulangin? Harus masuk kemana nih? Tidak ada juga. Jadi memang, makanya kenapa saya bilang tadi, ada skill-skill tertentu, knowledge yang teman-teman dapatkan di sana, itu adalah menjadi hard miliki. Itu bisa dipakai kapan saja. Tapi yang paling penting ketika balik ke Indonesia, teman-teman harus mempunyai soft skill yang lebih banyak. Jadi kemampuan adaptasi yang banyak, bagaimana untuk komunikasi, bagaimana untuk melakukan knowledge sharing. Karena ketika kita bicara program CIM, atau di CIM itu dia ada beberapa program seperti dijelaskan sama Pak Muhsin tadi, ada returning expert, ada dia itu diaspora expert, jadi dia untuk integrated orang-orang dari luar negeri, ada juga BID, dan ada sekali program alumni. Program alumni belum, ini baru. Nah, yang akan kita apply yang mana? Yang bisa kita apply itu adalah yang returning expert. Nah, kalau yang diaspora itu orang-orang Indonesia yang sudah tinggal di luar, terus dia pengen balik kemari. Dia 2 bulan, 3 bulan, nanti dia kembali lagi di sana. Tapi kalau returning expert nih, wah saya orang Indonesia, saya pengen pulang ke Indonesia, nah saya pengen mengabdi di Indonesia. Ini, untuk ketika kita pulang, dia ada 2 cara. Kita bisa nanti mengakses di websitenya CIM, cimonline.de, atau juga kebanyakan dari kami sebenarnya lebih menggunakan media alumni. Nah, jadi pulang, alumninya di mana, siapa, ya kita akan sharing di situ. Teman-teman juga sebelum pulang, misalnya masih di Jerman, saya pengen pulang nih, saya daftar aja di CIM online ini dulu, karena kan saya belum tahu. Jadi kita bisa mengirimkan lamaran tentang diri kita, itu kalau kita bahasa mereka tuh inisiatif bewerbung, atau lamaran yang inisiatif. Jadi kita belum tahu kemana, kita kirimkan CV kita ke mereka, nanti mereka akan cari tempat untuk kita. Itu inisiatif bewerbung kalau di bahasa mereka. Nah, kita kirimkan. Nanti kalau misalnya teman-teman tidak mendapatkan beasiswa dari DAAD, jadi teman-teman itu bisa pulang dibiayai oleh CIM. Jadi tiket pulangnya udah dibiayai sama mereka. Gratis 1 tiket ya, pulang. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman nggak melamar dari sini, atau teman-teman sudah punya, saya sudah bekerja misalnya di instansi pemerintahan. Oh, saya akan pulang nih ke instansi saya urus saja langsung. Jadi saya urus apply program CIM ini dengan cara menghubungi website CIM online atau menghubungi kontak personnya langsung. Jadi CIM ini dia nanti ada perwakilannya. Jadi kalau di Indonesianya ada di Jakarta, nanti kontaknya ada. Jadi kalau misalnya kontaknya kan biasanya akan lebih mudah dikasih sama orang yang apa tadi namanya itu presentasikan tentang program CIM. Karena saya nggak mungkin kasih kontaknya. Tapi teman-teman bisa mengontak alumni-alumni Jerman yang mengikuti program CIM ini untuk diberikan koneksi atau kontak kepada perwakilan CIM yang ada di Indonesia. Nah, setelah itu, nanti teman-teman mengirimkan, jadi apa yang perlu dikirimkan itu ada dokumen CV teman-teman, terus teman-teman mau bekerjanya di mana dan bekerja di bidang apa. Nah, itu nanti akan dikirimkan untuk prosedurnya. Dan yang menjadi tagline dari CIM itu sendiri di program RE itu adalah one person can make a difference. Jadi semua kita tuh ketika kita pulang kemari, karena ada pertanyaan saya lihat kemarin, bisa nggak sih kita pulang buat perubahan di Indonesia atau apa? Ya kalau misalnya perubahan ini kan banyak nih. Kalau revolusi kan beda lagi, reformasi beda lagi. Tapi kalau perubahan dengan kita sedikit berbeda dari orang kan akan muncul perubahan. Dalam artian begini. Ketika kita di lampu merah saja, lampu stop. Mungkin kalau di Aceh ada yang terobos lampu merah,
semuanya orang melanggar. Tapi kalau ada 1 atau 2 orang berdiri, pasti orang lain juga akan ada berdiri. Sama juga ketika semua orang berdiri, ada 1 orang yang melanggar, nanti lari semua orang juga melanggar. Nah, jadi makanya one person can make difference. Kita bisa cukup besar, tapi mau perubahan yang kecil-kecil, tapi itu bisa dilakukan untuk merubah perilaku. Nah, jadi di sini yang diputekan oleh CIM ini adalah knowledge sharing yang diberikan oleh teman-teman ketika teman-teman masuk di institusi berikutnya. Nah, di knowledge sharing ini, di program CIM ini, teman-teman juga selain mendapatkan tadi, kalau bukan beasiswa, teman-teman pulang, teman-teman mendapatkan tambahan insentif gaji, yang mungkin bisa sampai 1.400 euro per bulannya. Kalau misalnya master, itu bisa sampai sekitar 1.000 atau 900, seingat saya. Dan untuk PhD itu bisa sampai di atas 1.000 sampai 1.400. Pertama itu diikuti dengan gelar dan juga posisi yang teman-teman miliki. Posisi ini adalah teman-teman kan ini expert nih, pulang ke Indonesia jadi expert. Nah, bahasan apa yang teman-teman bawa ke Indonesia, kemampuan apa teman-teman bawa ke Indonesia untuk diaplikasikan, untuk dibagi, untuk ditransformasikan bersama dengan institusi tempat teman-teman akan masuk. Itu akan mempengaruhi dari segi funding yang teman-teman dapatkan, dan juga dari segi nanti teman-teman harus membuat laporan soalnya di final report-nya. Apakah tercapai atau tidak tercapai apa yang teman-teman ingin kerjakan. Jadi tahapan itu adalah teman-teman mendaftar online, atau nanti teman-teman hubungi pihak daripada perwakilan di Indonesia. Berikutnya teman-teman mengirimkan job description-nya. Job description ini biasa dari tempat pekerjaan. Itu mengirimkan jobnya, job desk saya adalah ini, pekerjaan saya adalah ini. Kalau saya, sementara saya kan bekerja sebagai CIM di Bapeda Kota Banda Aceh. Job desk saya itu ada di 3 bidang, ada di terkait dengan smart city, terkait dengan green city, dan resiliency city. Nah, jadi saya bekerja di 3 topik mayor itu tadi. Nah, setelah itu dijelaskan mendetil ngapain aja di situ, apa aja rencananya, terus kegiatan-kegiatan knowledge sharing-nya apa aja, apakah diskusi, apakah nanti teman-teman membuat laporan, atau teman-teman nanti membuat draft, atau kajian. Jadi ada jelas knowledge sharing yang teman-teman lakukan, dan output-nya apa bagi institusi tersebut. Nah, itu gaji. Dan terakhir yang menarik adalah teman-teman juga bisa mendapatkan bantuan peralatan kerja. Dan itu sangat menarik, sekitar 10.000 euro. 10.000 euro peralatan kerja. 2.500 untuk alat-alat IT. Sisanya bisa untuk yang selain alat-alat IT. Jadi lumayan. Minimal kalau memang yang kesulitan adalah ketika pekerjaannya kita masuk itu ilmu sosial ya. Karena bingung kan, ini apa yang minta alat yang banyak. Tapi kalau untuk engineering kemungkinan ada banyak peralatan-peralatan yang bisa dicoba untuk di-apply. Memang tidak semuanya diterima. Dalam artian itu juga kembali lagi harus disesuaikan. Ketika teman-teman tadi ada job description-nya, teman-teman telah membuat agreement tentang hasil apa yang akan teman-teman capai setelah kegiatan di institusi tersebut, baru peralatan yang dibutuhkan itu harus mendukung kegiatan teman-teman tadi. Jadi kalau mintanya apa-apa saya tidak mendukung, ya tidak akan diterima juga. Nah, sebenarnya juga ada bantuan untuk traveling, dan juga traveling ini misalnya kalau misalnya mau pelatihan ya, bukan traveling jalan-jalan. Misalnya mau pelatihan, itu ada juga bantuan biaya untuk berangkat sekitar kalau nggak salah 2.500 euro. Nah, ini terkait kegiatan saya di Bapeda Banda Aceh, yang mungkin beberapa aktivitas yang sudah saya lakukan terkait dengan Smart City. Kita membuat dokumen master plan-nya untuk Smart City, terus itu juga dalam dokumen IT master plan-nya juga Kota Banda Aceh. Ada beberapa aplikasi-aplikasi perencanaan yang kemarin kalau saya memang lebih banyak bermainnya di analisnya. Jadi, oh ini apa yang perlu dirubah lagi ya, oh apa yang perlu dioptimalkan kembali. Nah, berikutnya juga ada, kemarin kita kerjasama juga dengan pihak Fujitsu terkait tentang UNDP untuk aplikasi kebencanaan. Itu masih juga berjalan untuk proyeknya. Dan ini adalah bagian-bagian apa aktivitas harus teman-teman lakukan. Jadi harus jelas. Tidak misalnya, oh saya mau RE, tapi nanti akan tanya, ngapain aja transfer knowledge-nya. Saya nggak ada, cuma masuk kantor, pulang, atau apa. Jadi tidak ada transfer knowledge di situ. Tapi kalau misalnya, oh saya masuk
buat diskusi minimal 1 bulan 2 kali. Terus saya ada report bulanan, saya ada buat draft, jadi ada transfer knowledge yang terjadi di situ. Nah, tadi juga sempat disinggung oleh Pak Muhsin juga terkait dengan program special project. Di tahun 2018 juga ketika saya sudah CIM ya, saya sudah masuk CIM, terus saya juga apply untuk program alumni yang lain. Itu ada program special project di AAD terkait tentang renewable energy. Itu di Uni Halle Wittenberg. Dan di situ juga seperti saya katakan tadi, ketika teman-teman pulang, misalnya teman-teman, jadi ada beda ya, ketika teman-teman di AAD ada tambahan teman-teman bisa untuk spesial alumni program seperti ini. Ditambah lagi dengan untuk buku per tahunnya, seperti tadi dibilang, 200 euro per tahun. Bisa di-apply buku. Nah, tapi kalau untuk alumni program ini juga teman-teman akan meng-apply per project. Dia projectnya setahun itu bisa jadi ada 6 atau 8 project. Jadi bisa di-apply terkait dengan bidang masing-masing. Jadi, nah apa yang saya kerjakan di Bapeda tadi, saya apply-kan untuk program ini. Nah, maka saya mendapatkan training dari DAAD. Oh, ini bisa nih dibantu ditambahkan untuk knowledge-nya. Nambah lagi kan knowledge saya kan, ketika saya berangkat ke sana, oh refresh lagi nih. Udah kerja setahun setengah kan, bosan kita kan, aduh ini gimana ya dengan tempatnya, gimana saya harus beradaptasi kembali, kondisi kerja kan berbeda tadi, antara budaya kerja di Jerman, budaya kerja di Indonesia sudah berbeda, gaya komunikasi di Jerman, gaya komunikasi di Indonesia sudah berbeda. Nah, dengan kita ada program-program seperti ini, itu akan merefresh kembali, merecharge kembali, jadi kayak pulang, terus kita berangkat lagi kembali, kita sudah recharge semua dan sudah siap kembali untuk misalnya kembali lagi ke kegiatan kita. Nah, mungkin kalau misalnya untuk lebih detailnya, lebih enak nanti kita secara diskusi saja terkait dengan program CIM RE, yang Return Expert itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ari, pemaparannya sangat mendalam ya tentang program CIM, terutama RE ya. Selanjutnya masih ada satu pemateri lagi, kali ini juga tentang alumni program oleh Bang Alman, tapi lebih dari segi bisnis gitu ya. Nah, silakan Bang Alman, mungkin 10 menit ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alman Faluti. Saya juga merupakan salah satu alumni dari program Aceh Scholarship for Excellence atau yang disebut dengan ASFE gelombang ketiga. Saya mulai saja langsung, saya izin untuk share screen saya. Oh, Sudah terlihat ya? Baik, kalau sudah terlihat slide-nya saya mulai. Jadi nama saya Alman Faluti, saya dulu alumni dari Anhalt University of Applied Sciences, Dessau, Jerman, atau juga sering disebut dengan Hochschule Anhalt. Baik, saya belajar di Jerman itu belajar arsitektur. Terus ini adalah kegiatan utama saya sekarang ini. Saya bukan dari akademisi, saya lebih ke praktisi arsitek. Dan sekarang saya ingin masuk ke dunia entrepreneurship dengan programnya dari GIZ, nantinya saya akan jelaskan. Sedikit penjelasan tentang apa yang saya belajar di Jerman dulunya. Saya belajar di Hochschule Anhalt atau Anhalt University of Applied Sciences. Jadi kampus di mana saya belajar dulu ini berada di area Jerman Timur. Dia sekitar 120 km dari Berlin. Dia masuk dalam negara bagian Sachsen-Anhalt. Jadi kampusnya ini terbilang unik karena dia memiliki 3 lokasi yang berbeda. Artinya ada 3 kota berdekatan. Di masing-masing kota ini kampusnya tersebar di 3 kota ini. Jadi ada kota Bernburg, ada Dessau, juga ada Putten.
Nah, di sini kenapa dibagi seperti ini? Karena memang ada fenomena di kota Dessau ini, atau di sebagian kota di Sachsen-Anhalt ini, kotanya ini sedikit ada permasalahan, yaitu adanya berkurangnya populasinya ya, populasi terutama itu anak-anak mudanya, karena banyak pindah ke kota-kota besar yang berdekatan dengan kota Dessau, karena memang magnet dari Berlin, Dresden, Leipzig itu lebih besar daripada Dessau. Jadi Dessau ini dia kita ibaratkan seperti di tengah-tengah magnet besar ya. Jadi banyak anak-anak mudanya itu hijrah ke kota-kota lainnya. Nah, untuk itu pemerintah kotanya itu melakukan strategi untuk menyebarkan universitas di 3 kota yang ini, untuk harapannya ini supaya nanti kota ini dapat lebih berkembang ke depannya. Jadi ini adalah gambaran dari petanya, di mana kota ini negara bagian Sachsen-Anhalt, terus ini ada 3 lokasi Universitas Hochschule-Anhalt. Jadi masing-masing universitas tadi ini, masing-masing kotanya ini memiliki fokus yang berbeda-beda tentunya. Misalnya seperti di Bernburg itu, dia lebih fokus kepada pertanian, seperti juga kehutanan dan juga landscape ya. Kalau untuk bidang-bidang studi yang lebih membutuhkan inovasi, desain, itu lebih di Dessau. Jadi seperti arsitektur, terus desain produk, terus ada geoinformasi gitu di Dessau. Sedangkan di Kuten itu lebih ke matematik, lebih ke eksak seperti itu. Nah, ini gambaran kampusnya. Ada Bernburg, Dessau, dan Kuten. Memang kampusnya ini tidak begitu besar bangunannya, seperti tipikal kampus-kampus di Jerman juga. Dia bangunannya bangunan kotak seperti itu, minim dengan dekorasi, ya tipikal Jerman ya, yang lebih clean and clear bangunannya, kecuali emang bangunan klasiknya. Jadi yang menarik di kampus saya itu adalah kampus saya itu bersebelahan dengan Bauhaus Dessau. Jadi Bauhaus ini salah satu situs bersejarah yang masuk dalam UNESCO World Cultural Heritage. Jadi ini sebagai daya tarik tersendiri, karena lagipun Bauhaus ini merupakan salah satu peninggalan atau situs yang sangat populer di dunia arsitektur ya, karena disitulah master arsitektur besar yang pernah cukup terkenal di dunia, Walter Gropius, mendirikan sekolah arsitekturnya di Dessau, salah satunya juga ada kaitannya dengan di Bauhaus Weimar ya, karena memang awalnya itu memang dari Bauhaus Weimar, terus pindah ke sebagian sekolah itu pindah ke Dessau waktu masa-masa Jerman waktu masa-masa konflik Jerman dulunya. Berikutnya ini adalah sekilas tentang kegiatan saya selama di sana. Jadi karena kelasnya internasional, banyak mahasiswa dari berbagai belahan dunia, dari Amerika juga ada, dari negara Asia juga tentunya banyak. Nah, ini seperti yang dicerita oleh rekan-rekan tadi, di kampus saya itu, di jurusan arsitektur itu, kita mata kuliahnya setiap semester itu berbeda-beda, namanya studio. Jadi studio ini nanti akan ada ekskursinya. Jadi setiap tahun ada 2 studio, setiap semester ada 1 studio, dan itu ada ekskursinya. Seperti yang terlihat di gambar ini, kebetulan mata kuliah saya dulu harus mendesain sebuah proyek di Munich. Jadi kita kesempatan untuk ekskursi ke Munich. Ini juga seperti terlihat di gambar berupa kegiatan kita. Nah, ini adalah situs bersejarah yang masuk dalam kawasan cagar budaya dunia ya. Berikutnya adalah ini kegiatan saya pasca pulang dari Jerman itu. Saya sebenarnya memang saya seorang praktisi arsitek, terus saya juga pernah mengikuti program dari tim Britannian Expert menjadi urban design expert di Bapeda Kota Banda Aceh. Ini sama seperti yang sedang dilakukan oleh Bang Ari. Berikutnya saya juga pernah mengajar juga di kampus, salah satu kampus negeri di UIN Araniri, sebagai dosen tamu atau dosen luar biasa ya. Nah, ini dalam rangka kita share ilmu kita lah, jadi harus maaf. Halo? Ya, halo.
Dengar, lanjut. Dengar? Karena hujannya terlalu lebat di sini. Oh ya, masih dengar. Saya lanjut ya. Silakan Bang, masih clear. Berikutnya saya ikut juga program berikutnya itu adalah Business Ideas for Development atau BID. Saya ikut pada gelombang ketiga di tahun 2018. Berikutnya saya juga setelah dari program BID ini saya mendirikan sebuah perusahaan itu Juru atau bisa diakses dengan Juru Plus www.juru.co.id. Nah, jadi program alumni yang bisa dipakai itu adalah Business Ideas for Development. Jadi ini salah satu program yang memang dikhususkan bagi alumni yang ingin berkiprah di dunia entrepreneurship. Jadi Jerman tahu betul bahwa orang-orang yang belajar studi ke Jerman itu tidak semuanya passionnya itu ke dunia akademisi. Jadi mereka juga menyediakan channel lainnya, yaitu bagi rekan-rekan atau para alumni yang ingin berkiprah di dunia kewirausahaan atau entrepreneurship. Jadi di Indonesia sendiri program sudah berjalan sampai yang gelombang terkini itu ada gelombang kelima, sedangkan saya gelombang ketiga. Nah, harapannya dari program ini adalah alumni bisa mengimplementasikan ide bisnisnya. Jadi ide bisnisnya sebelum diimplementasikan tentunya ada support atau ada advice dari orang-orang para expert untuk membantu para alumni mengkristalkan idenya dan mengeksekusi idenya sampai menjadi sebuah bisnis yang berkelanjutan. Nah, tentunya kita kalau melihat logo seperti ini, kita tahu benar bahwasannya apa sih entrepreneurship itu? Ya, salah satu yang paling kita rasakan sekarang ini di dunia digital adalah dengan logo-logo seperti ini. Tentunya ini memberikan banyak manfaat, menyelesaikan permasalahan orang banyak juga, dan juga banyak membantu banyak pihak. Tentunya jika kita ingin melakukan sebuah usaha, tentunya harus didasari dengan manfaat apa yang bisa kita berikan kepada orang banyak seperti itu. Jadi kenapa saya terjun ke dunia entrepreneurship? Karena selama ini saya melihat ada banyak permasalahan di Indonesia tentunya yang butuh solusi dari kita. Jadi seperti disampaikan oleh Bang Ari tadi, one person can make difference itu salah satunya ini yang menjiwai saya dan alumni-alumni lainnya untuk memberi dampak yang lebih luas kepada masyarakat. Nah, di sini tentunya saya pribadi melihat entrepreneurship salah satu cara yang bisa saya gunakan untuk memberi dampak yang lebih luas. Jadi ini tahapan kegiatan kita dulunya kita dimulai dengan screening, terus kita melakukan pitching atau mempresentasikan ide bisnis kita di depan para juri, terus disaring lagi dari 25 orang, sekitar 16 orang berhak melanjutkan ke tahapan bootcamp. Jadi kita dikarantina selama 6 hari di Bogor waktu itu, didampingi oleh para mentor-mentor bisnis yang cukup berkompeten untuk membantu kita membuat roadmap perjalanan bisnis kita nantinya. Selanjutnya kita juga mendapatkan fasilitas lagi setelah dari bootcamp tersebut. Kita diberi fasilitas untuk kesempatan bisa coaching bisnis bersama Panaya Coaching Internasional. Nah, ini coachingnya berlangsung selama sekitar 2 bulan, one on one. Jadi masing-masing kita didampingi oleh satu coach bisnis. Kita bebas untuk minta bantuan apa saja. Jadi coach bisnis ini akan membantu kita lebih mengarahkan perjalanan bisnis kita. Nah, ini beberapa juga kegiatan lain yang disupport oleh GIZ, oleh program Business Ideas for Development. Jadi saya berkesempatan untuk ikut beberapa event expo seperti Indonesia Innovation Forum. Di sini juga kita berkesempatan untuk melihat pitch battle ya. Jadi ide bisnis berkompetisi untuk di depan para juri untuk mendapatkan grant yang cukup lumayan besar. Terus juga kita berkesempatan untuk melakukan speed dating dengan para venture capital untuk mencoba merayu para pemodal untuk mau
tertarik dengan ide bisnis kita dan bisa bekerja sama tentunya. Nah, sampai saat ini yang sudah saya dapatkan mulai dari pendirian perusahaannya, terus pembuatan website, sampai pendaftaran merek di Haki, sampai juga akses ke penyewaan ruang kerja itu kita disupport oleh GIZ. Nah, ini hasil ide bisnis yang sedang saya kembangkan saat ini. Insya Allah kita akan launching dalam waktu depan, yaitu ide ini saya ingin membantu mengurangi pengangguran terutama dari angkatan kerja tamatan dari sekolah vokasi atau SMK. Jadi solusinya kita ingin membuat sebuah ekosistem yang menghubungkan antara tamatan SMK dengan dunia industri. Nah, ini juga ada 5 finalis dari program BISD gelombang ketiga, yaitu ada Keynes, AT5, Juru punya saya, ini ada juga FN Teknologi dan Ma'raf Piring. Nanti ini bisa dicoba di browsing kalau mau tahu tentang apa bisnisnya. Mungkin untuk mempersingkat waktu hanya sekian saja pemaparan dari saya. Saya berharap nanti kita bisa berdiskusi lebih intens di sesi diskusi. Baik, terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Alman, menarik sekali pemaparannya Bang Alman tentang Business Idea for Development ya, salah satu alumni program untuk para returnee alias alumni yang kembali ke Indonesia. Sesi selanjutnya adalah sesi pertanyaan dan diskusi. Mungkin kita akan baca dulu dari kolom chat ya. Teman-teman sekalian, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk dari awal tadi. Nah, kita baca yang ini dulu. Assalamualaikum Kak, saya ingin bertanya, untuk mendapatkan beasiswa apakah kita harus punya latar belakang berprestasi dan memiliki IPK tinggi? Nah, ini sepertinya pertanyaan yang sering sekali ditanyain ya sama teman-teman kepada para returnee. Ini ke siapa dulu ya yang pengen respon nih? Kak Suci atau Bang Sangga atau Bang Ari atau Pak Musim mungkin. Pertanyaannya adalah, untuk mendapatkan beasiswa, apakah kita harus punya latar belakang berprestasi dan memiliki IPK tinggi? Nah, mungkin Kak Suci dulu kali ya. Boleh, saya bantu jawab. Jadi kalau untuk IPK dari DAAD SFE itu kalau nggak salah saya ada minimum IPK, kalau nggak salah 3,5 yang di tahun saya. Tapi kalau untuk prestasi lain nggak ada yang wajib. Yang penting itu kalian punya IELTS minimal 6 dan juga motivation letter yang menarik, yang bisa menarik perhatian para pemeriksa untuk bisa mendapatkan beasiswa. Itu. Oke, terima kasih Kak Suci. Itu dari Kak Suci. Selanjutnya mungkin siapa yang ingin nambahin dari jawabannya Kak Suci? Dari Pak Musin mungkin. Gimana nih Pak? Apakah memang harus berprestasi atau gimana? Saya coba jawab ya. Mungkin ini secara umum saja. Sebenarnya kalau untuk dapatkan apapun itu, ini aja. Jadi apakah perlu berprestasi? Kita perlu excellent. Jadi excellent dalam bidang kita. Nggak mesti ada prestasi sekali, tapi excellent. Karena begini, prestasi kalau di kampus, di tempat kita kan namanya prestasi harus bisa semua gitu ya. Tapi sebenarnya kalau sudah S2 atau S3, kita harus excellent dalam bidang yang kita ingin teliti, yang kita ingin geluti. Excellent dalam bidang itu. Misalnya Bang Alman tadi, excellent di bidangnya. Bang Tole, excellent di bidangnya. Ya. Pak Sangga, excellent di bidangnya. Karena kita sudah S2 atau S3, jadi berbeda kasusnya dengan S1 atau SMA. Ya. Jadi menurut saya seperti itu. Ya, tidak perlu ada yang sangat spesifik, tetapi kita memang bisa, ya, memang bisa dalam bidang kita. Kalau IPK tentu harus tinggi lah, namanya excellent ya, harus tinggi. Kalau misalnya kita sudah S1 kan sudah mengambil materi kuliah, misalnya seperti Pak Sangga kan sudah kebumian, mungkin sudah masuk geofisika kan sudah spesifik sekali. Ya harus excellent di bidangnya. Excellent itu minimal di atas 3, lebih bagus di atas 3,5. Tetapi harus diingat
bukan hanya dalam bidang nilainya, tapi memang pengetahuan dan keterampilannya penting ya. Kalau cuma sekedar nilai belum tentu juga sama antara di Indonesia ini, antara satu universitas dengan universitas lain, kadang-kadang level penilaiannya beda-beda. Oke, makasih Pak Muhsin. Jadi teman-teman harus dicatat bahwa bukan nilainya gitu ya, tapi pemahaman dan penguasaan kita terhadap materi di kuliah itu mungkin ya Pak, yang bisa kita bawa untuk kita lanjutkan kuliah S2 ataupun S3 nantinya. Terus ada satu pertanyaan lagi untuk Kak Suci. Kak, bahasa Jerman, bimbingan bahasa Jerman itu setelah selesai tahap apa Kak? Nah, apakah harus seperti ke Jepang, harus ikut penyetaraan 2 tahun sekaligus dengan bahasa Jepang? Kalau di Jerman itu kayak gimana Kak? Silakan. Tadi mau nambahin sedikit Bang, sebelumnya untuk IPK itu yang beasiswa di ASFE minimal 3,2, bukan 3,5. 3,2, oke. Ya. Jadi masih bisa mendaftar. Jadi kalau untuk bahasa Jerman, kita itu dapat bimbingan bahasa Jerman setelah lulus beasiswa di ASFE, lalu kita diberikan beasiswa untuk pelatihan bahasa Jerman di Jakarta. Nah, beasiswa jadi belajar bahasa Jerman selama 6 bulan itu bukan untuk kuliah, bukan fokus untuk kuliah, tapi untuk teman-teman bertahan hidup di Jerman untuk bisa berkomunikasi sehari-hari. Karena di Jerman sendiri banyak jurusan yang full English, atau ada beberapa juga yang setengahnya parsialnya English, parsial Jerman, tapi saya sarankan kalau memang mau belajar ke Jerman, ambil yang full English. Ya. Gitu. Oke Kak Suci. Jadi catatannya adalah ambil yang full English, tapi bahasa Jermannya itu buat beli donor ya Kak ya? Iya, beli donor. Donor sehari-hari gitu ya. Buat beli makan, nanya jalan gitu, itu kalau sangat nyasar, membantu. ya. Benar. Kemudian, apakah akreditasi kampus itu berpengaruh untuk mendaftar beasiswa? Nah, ini ke siapa? Ke Pak Muhsin mungkin ya? Muhsin. Setahu saya tidak ada pertanyaan akreditasi di Jerman, tetapi orang kenal ya, kalau universitas ini, mereka sudah tahu ini universitas yang bisa dipercaya, ini universitas tidak bisa dipercaya. Tapi kalau misalnya universitasnya sudah high ranking di Indonesia, mereka sudah tahu, kamu lulusan apa? Oh, saya lulusan ITB, oke. Mereka sudah kenal, misalnya seperti itu. Pada saat kita korespondensi dengan calon supervisor atau calon pembimbing. Tetapi itu juga tidak menjamin bahwa orang yang lulusan perguruan tinggi yang cukup bonafit itu akan sukses, belum tentu. Semua tergantung dari kita sendiri ya. Kita mempersiapkan diri dengan benar sejak dini. Itu. Saya jawab singkat-singkat karena banyak pertanyaan saya lihat. Iya, oke. Makasih Pak Muhsin. Kak Suci lagi nih. Nah, ya, apakah jurusan S2 yang akan di-apply harus linear dengan jurusan S1? Nah, ini mungkin Kak Suci nanti bisa ditambahin sama Bang Ari atau Bang Alman dan Bang Sangga gitu. Silakan. Oke, jadi dari pengalaman teman-teman batch saya, ada yang jurusan bahasa Inggris tapi di sini ngambil public policy. Nah, menurut saya nggak mesti sejalan, tapi teman-teman bisa ngecek modul dari kampus, apakah pelajarannya menarik buat teman-teman, apakah mata kuliahnya beda namanya, tapi mungkin tujuannya sama gitu. Jadi harus dicek benar-benar modul yang teman-teman mau apply. Ya, begitu. Oke, mungkin dari pemateri yang lain, Bang Ari, Bang Alman mungkin? Bang. Mungkin sedikit tambahan saja, itu kalau linearitas itu, kalau di jurusan saya kemarin itu kita dibutuhkan linearitas. Dalam artian yang bisa masuk itu hanya sipil, mesin, penerbangan, dan ilmu-ilmu lain, matematik, dan matematik sama satu lagi saya lupa jurusan apa. Jadi terbatas untuk masuknya, karena memang tergantung jurusan kembali. Nah, jadi ada juga yang memang ketika mereka masuk, kita itu tadi dibilang, cek dulu nih kurikulumnya ada nggak, sesuai nggak. Kadang-kadang di jurusan kita nggak sesuai, oh ternyata baru lagi di sini. Ada kemarin contoh juga, kita juga ngambil ekonomi, begitu masuk di sana ekonominya ternyata lebih banyak matematiknya. Jadi kalau ekonomi di sini kan nggak begitu banyak matematik, di sana dia harus lebih banyak matematiknya lagi. Jadi kadang-kadang memang ada yang perlu, ada yang tidak perlu. Itu nanti kembali lagi, mereka akan melihat ini mampu nggak sih dia menyelesaikan masa studinya. Itu kenapa perlunya ada linearitas. Jadi itu tambahan dari saya sedikit terkait dengan linearitasnya.
Sekalian mungkin Bang Ari sekalian jawab tadi ada pertanyaan di bawah di kolom chat yaitu tentang teknik penerbangan, Bang. Ada nggak kampus yang buat teknik penerbangan? Karena tadi Bang Ari sempat sebut teknik penerbangan gitu. Balik lagi ya, saya sendiri sebenarnya jurusannya teknik penerbangan. Saya penerbangan, S2 saya itu kan bagian komputasi engineering. Ya, komputasi engineering itu sama kayak computational mechanics. Jadi juga bisa masuk kemana. Jadi itu lebih umum lagi, tapi lebih detail. Jadi kalau di penerbangannya itu, kalau di sana, kalau kampusnya saja khusus penerbangan tidak banyak. Ada Stuttgart, itu ada penerbangan, Aachen ada penerbangan, FH Aachen ada penerbangan, terus dan ingat saya di Bremen itu ada penerbangan juga untuk ilmu roket. Nah, tapi memang sudah spesifik ya. Jadi bahkan di Munchen juga ada penerbangannya. Nah, cuma kebanyakan kampus penerbangan itu menggunakan bahasa Jerman dengan minimal level C1. Karena ini kan pengalaman, saya juga pernah mendaftar ini dan saya pernah. Sedangkan di program beasiswa kami kemarin, kita kan harus kejar tuh dalam 7 bulan nyampe C1. Wah, ini berat juga, kecuali saya pengalaman bahasa Jerman. Mentok-mentoknya kita cuma mentok di B22 kemarin. Dan itu masih berapa level lagi untuk sampai ke C1. Jadi akan keteteran kalau misalnya kita ngambilnya ke sana. Ada nggak yang bahasa Inggris? Ingat saya itu ada yang bahasa Inggris itu di FH Aachen. FH Aachen itu dia ada yang bahasa Inggris dan dia itu perlu GRE satu lagi. Nah, jadi ada selain TOEFL dia minta nilai GRE-nya. Lumayan juga kan tes GRE kan, saya karena belum pernah tes, udahlah saya skip aja. Terus satu lagi itu kalau di Munchen yang kelas internasionalnya itu dia ada kerjasama dengan universitas di Singapura, saya lupa nama, Nanyang, dengan Nanyang NTU programnya. Jadi kuliahnya di Nanyang, mungkin nanti pada saat apa dia di Jerman. Nah, cuman tadi jadi kan kalau teman-teman biaya sendiri mungkin atau tanpa beasiswa akan lebih fleksibel ya. Nah, tapi kita dengan beasiswa itu kan ada keterbatasan lainnya. Jadi ini harus selesai ini harus selesai ini. Nah, jadi agak kesulitan untuk memilih ya. Terus kalau misalnya bahasa Inggrisnya masih kurang, tidak masalah selama ini kalau kita bicara bahasa kampus ya, bukan bicara beasiswa. Kalau bicara bahasa kampus, ada teman saya kemarin dia menggunakan rekom dari profesornya. Jadi bahasa Inggrisnya dibenarkan pada saat dia menyusul sertifikat IELTS-nya ketika dia sudah mulai kuliah. Tapi karena rekom profesornya ini memang rekom yang profesor yang kuat, dia dapat master di situ. Jadi ada hal-hal lain ya. Excellent itu kan itu juga balik dari excellent. Dia excellent orangnya. Memang kesulitan di administrasi dibantu sama profesornya karena excellent tadi. Atau apa tidak, tapi ada nilai plus yang bisa diberikan. Jadi kalau misalnya pengen coba bahasa Jerman kayak penerbangan, ya mungkin bisa mulai mengejar bahasa Jermannya, baru apply jurusan penerbangannya. Oke. Segitu sedikit. Siap Bang Ari, makasih banyak. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Zainuddin, ini langsung ke Pak Muksin mungkin ya. Batasan usia Pak untuk melanjutkan S3 untuk PNS, karena beliau sekarang fungsional perencana dan sudah berusia 42 tahun. Nah, apakah masih memenuhi syarat untuk mendaftar beasiswa DAAD? Terima kasih Pak. Dari Pak Zainuddin di Tanah Bumbu ya, Kalimantan. Wah, saya lupa dengan batas umur. Mungkin Zaki bisa jawab. Saya lupa ngeceknya batas umur. Tapi kalau untuk S3 yang sudah pasti ada batas antara S2 dengan S3. Itu udah pasti ada batasnya. Cuman saya lupa angkanya. Zaki mungkin tahu angkanya berapa? Untuk batasan umur, setahu saya nggak ada batasan umur, Pak. Ya. S3, S2 aja kayaknya nggak ada batasan umur. Waktu saya kuliah dulu, mahasiswa S1 ada yang umurnya 40 tahunan, Pak. Oke, ini yang batas antara S2 dengan S3 kan ada batas S2, beasiswa. Kalau beasiswa, DAD, kalau saya nggak salah 6 tahun, Pak. Oh, gapnya 6 tahun. 6 tahun, oke. Kalau yang Aceh? Kalau yang Aceh saya nggak tahu, karena yang Aceh biasanya berubah-ubah tiap tahun syaratnya. Kalau nggak salah, sekitar 6 tahun juga, Pak. 6 tahun, 6 tahun sama ya. Oke, 6 atau 5 tahun.
Siap. Berarti Pak Zainuddin karena lulus S2 tahun 2018 kemarin berarti masih punya kesempatan untuk daftar S3, Pak. Gitu ya kira-kira dari Mungkin saya tambahkan sedikit dengan pertanyaan linearitas tadi ya. Ada bidang yang memang nggak apa-apa, misalnya saya kayak yang agak umum, misalnya manajemen ya. Kalau misalnya saya dari sains masuk ke disaster management tidak masalah, tapi kalau misalnya dari disaster management ingin masuk ke fisika itu nggak bisa, karena dia sudah agak teknis. Jadi samalah dalam kuliah, coba logikanya kita misalnya tidak mungkin seseorang yang ingin belajar fisika kuantum tapi dia tidak belajar matematika yang kuat misalnya, ya seperti itu. Sama seperti yang Bang Ari sampaikan tadi ya. Ya kalau yang cukup teknis dia harus linier. Ya, misalnya seperti ada kemarin waktu saya mengurus mahasiswa satu orang untuk S2 di sana di University of Potsdam, waktu itu dilihat juga mata kuliahnya pas kita teliti, dia nggak bisa masuk ke geoscience. Masuknya boleh masuk geoscience tapi dia harus gabung kira-kira 2 mata kuliah di S1 dulu. Nah, gitu. Jadi ada juga ya. Jadi itu perlu dipertimbangkan karena begini, jangan sampai nanti nggak lulus gitu. Habis masuk bisa masuk tapi nggak bisa keluar, kan sama aja, nggak lulus kuliah maksudnya. Oke, makasih Pak Muhsin. Pertanyaan selanjutnya, apakah master degree dan PhD di Jerman itu bisa digabung? Nah, menarik pertanyaannya gitu ya, dari Wida nih. Ke Pak Muhsin lagi kali ya, atau Sangga juga nih bisa nih. Apakah kalau dulu programnya langsung PhD kan, tidak ada. Kalau misalnya kita bisa tahu yang doktor zaman dulu itu langsung PhD, tapi sebenarnya materinya itu sudah melewati master juga plus PhD sebenarnya. Nah sekarang sudah diperjelas, ada master, ada PhD-nya. Nah sekarang saya tidak tahu apakah sekarang masih berlaku yang zaman dulu. Setahu saya tidak lagi ya, masih sudah pakai seperti yang model zaman sekarang. Tapi mungkin ada yang mendengar ada kasus khusus seperti yang zaman dulu, nggak tahu, mungkin dari kawan-kawan yang lain. Jadi mungkin mau sedikit, kalau di Bochum, saya kemarin di tahun 2016, 2017 ingat saya, 2014 sorry. Itu kita ada fast track, dan itu fast track pertama di Uni Bochum, di jurusan itu, karena dia memang seperti bilang tadi kasus khusus. Dengan IPK dia di masternya saja beberapa semester awal itu sudah 0,8 berarti kalau standar kan dibalik ya di saya 0,8, maka dia diberikan fast track untuk langsung mengerjakan program PhD-nya berbarengan dengan masternya. Jadi dia mengerjakan proyek terkait tentang saya lupa proyeknya apa, masalah subsurface modeling, dan dia didapatkan program fast track tadi S2 dan S3 sekaligus. Dan itu juga ya balik lagi itu hanya kebijakan-kebijakan tertentu saja yang tiba-tiba ada ininya. Tergantung dengan excellence-nya si orang tadi itu. Mungkin itu bagian tambahan saya. Oke, Bang Ari. Teman-teman yang lain mungkin ada tambahan lagi? Belum ada? Oke, saya mau bacain dulu. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk dari pendaftaran ya. Saat pendaftaran, saya teman-teman isi form pendaftaran, terus ada yang kasih komentar sama pertanyaan. Nah, saya mahasiswa kedokteran gigi Unsia mau coba studi master di RWTH Aachen. Nah, kemudian di situ tertera ada untuk tes bahasa seperti TOEFL, IBT, IELTS, Cambridge Test. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apakah harus tes semua atau bisa pilih salah satu? Nah, dan kemudian bagaimana pengalaman kakak-kakak dan abang ketika ikut DAAD kelas internasional? Nah, mungkin bisa di-sharing nih. Apakah harus tes semua atau hanya salah satu saja? Apakah TOEFL, IBT saja atau IELTS saja gitu ya? Ini pertanyaan yang masuk dari form pendaftaran.
Oh, yang ditanyakan kan kemampuan bahasa Inggris sebenarnya itu bisa ditunjukkan oleh salah satu, bisa TOEFL, bisa IELTS. Tidak masalah itu. Satu saja. Kemudian kalau saya nggak pengalaman dengan kuliah master yang ini ya, tapi waktu saya kuliah dulu, waktu saya S3, meskipun saya full di GFZ, saya ikut juga kelas master. Nah, kelas master ini ya sama saja, kelas master internasional dengan kelas master biasa saja. Jadi bahkan kelas yang tidak disebutkan internasional, begitu saya hadir karena saya nggak bisa bahasa Jerman dengan lancar, langsung switch bahasanya. Ini karena ada orang Indonesia nih satu orang, kita pakai bahasa Inggris mulai semester ini. Nah, jadi seperti itu saja. Karena memang hampir semuanya student, hampir semuanya profesor, ya bisa bahasa Inggris. Bisa bahasa Inggris. Ya. Makasih Pak. Jadi cukup satu saja gitu ya, antara TOEFL IBT atau IELTS yang tes resmi untuk menunjukkan kemampuan dan kecakapan kita untuk berbahasa Inggris sebagai syarat untuk melanjutkan pendidikan di Jerman. Kemudian, masih pertanyaan dari form pendaftaran. Apakah terdapat Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat di Jerman? Dan kemudian, apakah penerima DAAD bisa double aid? Double financial aid. Artinya, kalau saya dapat DAAD, apakah saya boleh dapat lagi dari LPDP misalnya, atau dapat lagi dari lembaga yang lain? Boleh dijawab, Pak Musin atau siapa, Suci? Jadi kalau untuk double financial itu setahu saya nggak boleh. Tapi kemarin ada juga yang bertanya masalah biaya tuition fee di kampus Jerman. Jadi rata-rata di Jerman itu kampusnya free, nggak bayar tuition fee. Tapi kalau dari DAAD ASFE itu menanggung sekitar 1.500 maksimum per semesternya. Untuk teman-teman biaya kuliahnya maksimum 1.500. Nah, jadi tapi ada juga setiap semester kita diharuskan membayar semester contribution. Nah, semester contribution itu gunanya untuk biaya transportasi selama 1 semester. Nah, tapi kalau untuk double financial, setahu saya nggak boleh. Oh, oke. Terima kasih. Sangga mau nambahin, Bang Sangga, gimana? Ya, jadi untuk DAD itu kita boleh dapat additional income sebesar 450 euro per bulan. Ya, jadi bisa sebagai research assistant atau apa gitu, itu masih diperbolehkan. Jadi untuk mendapatkan additional income itu kita harus ada misalnya surat dari pembimbing kita ataupun dari dosen kita, kemudian harus kita laporkan ke DAD nanti. Ya. Kira-kira begitu tambahannya. Nah, pada saat kita apply juga itu ada juga form pertanyaan apakah kita ada support dana dari sini, ada support dari dana dari sana. Tapi lebih baik kalau menurut saya beasiswa S1 sajalah, kasih kesempatan untuk orang lain. Itu menurut saya. Boleh kita apply banyak, tapi waktu sudah dapat kita sampaikan, saya sudah dapat ini, saya batalkan yang ini. Jadi supaya yang tadinya dalam waiting list bisa dimasukkan gitu. Nah, itu juga ya. Masih termute. Bang Aditya masih mute ya. Oh, masih mute. Oke. Mungkin teman-teman yang pengen bertanya boleh langsung aja ya. Boleh langsung bertanya. Barusan kita refresh ini Zoom-nya. Ini ada pertanyaan dari Bu Juliani, apakah boleh apply program expert return kalau bukan dari beasiswa DAD? Boleh Bu Juliana ya. Boleh. Saya juga bukan penerima DAD dulu. Saya bisa dapatkan bantuan program expert return.
banyak yang bukan. Ada juga seingat saya Bu Ella dulu, beliau postdoc di Jerman, S3-nya di Belanda. Beliau juga dapat bantuan yang sama. Jadi nggak mesti harus DAD. Ya. Oke, terima kasih Pak Muhsin. Masih ada pertanyaan mungkin yang ini karena di saya udah hilang semua ini pertanyaan. Oh iya ya. Di AA. Oke, ini sudah masuk beberapa lagi. Oke. Refresh dia sepertinya. Nah, ini ada pertanyaan teman-teman semua, apakah beasiswa DAAD mewajibkan awardee untuk segera kembali ke Indonesia? Nah, atau boleh kerja dulu atau boleh tinggal dulu di Jerman atau di Eropa sana. Ini gimana ya sebenarnya? Apakah wajib langsung pulang atau gimana? Pak Sangga ada nggak perjanjian dengan DAD bahwa harus pulang? Tapi kalau DAD Aceh mungkin ada perjanjian. Jadi semuanya itu tergantung perjanjian. Kalau ke Australia misalnya, itu ada perjanjian harus pulang dulu 2 tahun misalnya. Setahu saya kalau DAD yang Jakarta itu tidak ada. Tapi kalau DAD yang Aceh itu ada perjanjian yang spesifik yang saya tidak tahu bagaimana perjanjiannya. Jadi semuanya tergantung perjanjian nanti, tergantung kontraknya. Ya, kalau DAD Aceh ada perjanjiannya, ada kita tanda tangan kontrak lagi dengan BPSDM. Tapi kalau seandainya DAD reguler itu nggak ada. Ya, DAD reguler boleh stay di Jerman. Jadi memang kalau seandainya kita bagus ya mereka ngapain harus mereka pulangkan, mereka keep aja di Jerman. Ya. Nah, itu tadi jawaban untuk pertanyaan apakah penerima DAAD harus pulang gitu ya. Tergantung kontrak, sangat tergantung kontrak. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, apa sih motivasi kakak-kakak narasumber sehingga bisa lolos beasiswa di Jerman? Wah, ini mungkin bagi tips kali ya, atau gimana sih dulu kok bisa pikiran ke Jerman gitu ya? Mungkin sharing-sharing nih. Kok bisa ke Jerman, siapa dulu nih? Kak Suci atau Bang Sangga dulu? Silakan. Kenapa Jerman gitu? Kenapa pilihnya Jerman? Boleh Kak Suci, silakan. Motivasinya, saya juga bingung. Karena menurut saya Jerman itu udah terkenal di sistem engineering-nya, makanya saya pengen melanjutkan studi di sini. Alasannya klasik. Tapi ya begitu. Mungkin ada yang mau menambahkan. Bang Alman, kira-kira Bang dulu kepikiran nggak Bang kalau misal pas ke Jerman pulang mau jadi entrepreneur Bang? Nah, gitu ya. Mungkin bisa di-share kenapa Jerman gitu kan? Kalau saya dulu motivasinya yang penting pertama ingin belajar sih, ingin melanjutkan studi, nggak mesti ke Jerman. Bahkan dulunya itu pingin sekali ke Jepang. Namun dalam perjalanan itu saya malah tidak pernah sama sekali apply beasiswa ke Jepang. Yang saya apply waktu itu adalah Australia, terus ada juga yang di Italia, terus Amerika. Kalau Jerman terakhir apply ke Jerman itu sampai 3 kali. Nah memang rezekinya kita kan nggak tahu di yang mana pintu rezeki kita. Jadi ya penting kita usaha dulu. Namun kalau untuk memotivasi semakin semangat ya bisa aja dilihat mungkin passion kita di mana ya. Misalnya kalau teknik ingin belajar ke Jerman memang udah top and the pop gitu ya istilahnya. Atau yang cowok-cowok mungkin mau sambilan mau nonton bola nih, ada Euro ke depan. Ya itu makin menambah motivasi ya. Kalau saya dulunya melihat Jerman karena Jerman ini kan the heart Europe ya. Jadi di sentralnya Eropa, kemana-mana itu dekat, ke kiri kanan atas bawah itu semua bisa kita jangkau dan cukup menjanjikan ya, cukup menarik Jerman itu. Ditambah lagi Eropa itu bagi saya culture-nya sangat menarik, beda dengan mungkin di negara lainnya. Jadi bahasanya, terus ada event-event budayanya itu cukup terjaga sampai sekarang. Terus juga dengan kampusnya yang sangat memiliki reputasi yang bagus, itu sudah cukup lebih
memotivasi saya untuk belajar ke Jerman ya. Pulangnya kenapa ingin berwirausaha? Karena memang seperti tadi ada programnya yang bisa kita manfaatkan, terus niat kita ingin memberi dampak kepada orang banyak ya. Jadi seperti kita kuliah itu kan seperti yang diawalkan tadi ada kontrak ya. Jadi kita juga dulu diwanti-wanti oleh pemerintah Aceh bahwasannya satu orang ini kalau diuangkan banyak sekali uangnya yang bisa dimanfaatkan bagi orang-orang yang butuh, mungkin seperti itu. Nah ini kan menjadi motivasi yang tersendiri bagi kita semuanya. Setelah pulang ini apa sih yang bisa kita berikan untuk masyarakat banyak? Kalau saya melihatnya mungkin jalur saya masuk ke entrepreneurship. Jadi melihat masalah kita coba selesaikan dengan ide-ide kita gitu, seperti itu, dan dengan pengetahuan dan apa yang sudah kita dapatkan dari studi kita di Jerman. Seperti networking-nya juga dan banyak sekali saya pikir. Mungkin itu dari saya. Oke, Bang Alman. Kalau boleh di-share nih, ketika selama di Jerman, Bang Alman, itu ada nggak kayak perusahaan atau yang jadi inspirasi gitu buat Bang Alman sampai bisa jadi entrepreneur seperti sekarang? Kalau dulu di perusahaan yang spesifik saya nggak begitu melihat ke perusahaan, cuma saya melihat bagaimana budaya kerja mereka ya, budaya kerjanya, terus bagaimana mereka berpikir detail, itu yang sangat memberi sedikit sentilan ke saya. Maksudnya kadang-kadang saya secara pribadi malas untuk berpikir detail, namun kalau kita melihat perusahaan-perusahaan di Jerman itu mereka sangat detail sekali. Yang paling menarik ya pada saat kita misalnya menggunakan sistem transportasinya ya, lain transportasi dari Deutsche Bahn itu, bagaimana mereka membuat sistem yang cukup rapi, begitu kompleks, tapi bisa mereka sederhanakan, sangat teratur, sangat presisinya cukup tinggi. Itu yang membuat saya termotivasi untuk ya kira-kira bisalah kita buat sebuah sistem kecil-kecilan saja dulu, buat perusahaan atau buat ide bisnis yang kita adaptasi bagaimana budaya mereka untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, atau budaya mereka mengembangkan sebuah sistem yang cukup rapi walaupun sederhana seperti itu. Oke, Bang Alman, terima kasih. Ini ada pertanyaan, bukan beasiswa, tapi tentang self-funded ya. Self-funded belajar di Jerman dengan biaya sendiri gitu. Nah, kira-kira ada nggak yang bisa ngasih gambaran, kira-kira untuk yang mahasiswa yang dengan biaya sendiri, kira-kira kayak gimana dan harus gimana ngelola keuangannya mungkin ya, atau jalani pendidikannya selama di sana. Kemudian, apakah self-funded di Jerman dapat melanjutkan ke program S3? Nah, mungkin siapa nih yang mau jawab? Ada gambaran, soalnya kebetulan yang di sini itu semuanya beasiswa ya. Nah, mungkin Pak Musin ada gambaran Pak tentang yang self-funded? Okay. Saya punya kawan waktu awal-awal dia self-funded. Biasa saja, daftar, kemudian ya ikut kuliah. Tidak ada yang luar biasa, sama seperti kita juga daftar ikut kuliah, tetapi karena di sana kan umumnya free ya, kuliahnya free, tidak ada SPP. Yang kalaupun ada yang perlu dananya itu dana untuk keperluan kita sendiri, untuk tiket perjalanan ya. Walaupun kita seolah-olah bayar ke universitas, sebenarnya itu untuk kita sendiri, tiket kereta, tiket bus dan sebagainya. Dan itu ya untuk kita sendiri. Cuma yang perlu ya biaya hidup aja sama biaya akomodasi. Saya pikir seperti itu, tidak rumit sekali. Yang penting persyaratan di universitasnya, misalnya bahasa dan sebagainya ya. Kalau itu udah pasti berlaku umum ya. Ini ada pertanyaan juga nih tentang short term research, karena udah langsung saya lihat. Itu di DAD memang ada beberapa program, ada short term research misalnya. Boleh kita apply, tinggal buat proposal, nanti di evaluasi proposalnya. Begitu Pak Edward ya. Gitu. Oke, terima kasih Pak Boleh nambahin Musin. sedikit Bang? Boleh, silakan Kak Suci. Ya, untuk self-funded, saya tahu deh teman-teman saya yang self-funded ini, mereka itu harus menyediakan uang di akun bank mereka itu sekitar 850 euro per bulan. Jadi misalnya mau apply visa per tahun itu kan 12 bulan, jadi dikalikan aja tuh 850 euro per bulan dikali 12, sekitar 10.000 euro. Nah, itu yang harus self-funded. Begitu.
Oke, terima kasih. Nah, informasinya sangat berharga ini untuk teman-teman yang mungkin memilih jalur self-funded gitu ya. Pertanyaan terakhir sebelum kita closing untuk sharing session hari ini adalah Pak Musin dan teman-teman pemateri, ada pertanyaan, bagaimana cara kita untuk menghadapi kekecewaan terhadap hasil yang kita terima nantinya? Baik saat hasil penerimaan beasiswa mungkin atau hasil yang kita terima saat kita berkuliah. Mungkin silakan di-sharing mungkin tips dan triknya ketika menghadapi, kayak Bang Alman udah 3 kali coba ke Jerman tapi belum nyerah juga. Nah, silakan. Siapa dulu mungkin? Oke, Bang Sangga atau Pak Musin, silakan. Boleh. Saya tadi pagi kasih materi bersama dengan Dr. Riza Nurdin. Beliau itu alumni Jerman sekaligus alumni Australia, sama seperti saya. Beliau menceritakan bagaimana perjuangannya itu, aplikasi beasiswanya itu tidak cuma 1-2 kali, begitu banyak. Jadi beasiswa, aplikasi beasiswa juga perjuangannya begitu banyak, beberapa kali gagal. Tes IELTS-nya, tes bahasa Inggrisnya begitu berkali-kali dia ikut juga. Dan itulah namanya perjuangan ya. Tetapi alhamdulillah beliau lulus ke Jerman, beliau juga dapat beasiswa ke Australia. Jadi menurut beliau, yang beliau sampaikan tadi itu, yang saya tangkap, kegagalan itu hanyalah sebuah pelajaran bagi kita supaya kita belajar, supaya kita berhasil. Begitu. Tidak ada istilah yang sehingga kita gagal 1 kali terus patah semangat. Cerita tadi itu membuat saya itu, karena saya tidak bisa cerita tentang yang seperti pertanyaan. Saya orangnya mungkin agak beruntung. Saya lamar aplikasi dalam tahun yang sama ke Australia, ke Jerman, sama ke Amerika. Waktu itu 3-tiganya lolos. Tapi saya pilih ke Jerman. Mungkin supaya sama dengan Zaki ya. Nah, tadi kira-kira begitu, banyak perjuangan, banyak orang yang gagal, tapi justru berhasil kok pada akhirnya. Mungkin bisa ditambahkan dengan kawan-kawan yang lain. Oke, silakan kawan-kawan yang lain ditambahin. Ini tentang menghadapi kegagalan nih, gimana nih? Coba Bang Ari mungkin. Boleh sedikit ya. Kalau saya, pengalaman saya tuh juga 3 tahun untuk mencari beasiswa ya, 3 tahun. Mungkin tidak ada teman kadang-kadang kan, wah dia keren nih, sekali apply lulus, berangkat, sekali apply, ngeri kali nih lulus kan. Memang saya target awalnya kan saya pengen S2 atau master itu saya harus di luar negeri. Jadi tidak lagi di dalam negeri, harus ke luar negeri. Bagaimanapun caranya, coba cari. Dan dalam 3 tahun itu saya beda-beda tuh ceritanya tuh. Tahun pertama itu saya dapat beasiswa ke Rusia, tapi kampusnya nggak dapat nih. Wah, habis nih masa beasiswanya. Berikutnya coba lagi ke Australia, saya dapat kampusnya. Udah dapat kampus, tinggal urus beasiswa, beasiswanya dapat, tapi kayaknya nggak cocok sama saya dengan beasiswanya. Jadi ya udah saya apply lagi yang lain, yang Jerman. Ternyata yang Jerman ini baru yang benar-benar dia yang memang klop. Jadi kalau bilang ada dapat beasiswa, nggak dapat kampus, dapat kampus tidak dapat beasiswa. Baru yang terakhir ini yang Jerman ini yang memang ya klub dapat beasiswa dan dapat kampusnya. Dan tapi ya seperti dibilang tadi, karena dari semua kegagalan, bukan kegagalan sebenarnya, tapi pembelajaran ya kalau menurut saya ya. Karena ada hal-hal tertentu yang kita pelajari di situ. Oh, kenapa bisa nggak dapat? Apa ini? Oh, ternyata prosesnya seperti apa? Oh, apa yang kurang dari kemampuan saya misalnya? Oh, apa mungkin yang harus ditambahkan? Atau mungkin motivation letternya masih kurang tajam, masih kurang clear, atau mungkin tujuan saya untuk sekolah ke sana itu mungkin belum begitu tajam dibandingkan dengan orang-orang lain yang pengen sekolah ke sana. Jadi ya itu tadi, segala sesuatunya kan, karena gini kan namanya beasiswa kan rebutan banyak orang ya. Nah, tapi kalau kita mau walaupun tidak beasiswa, self funded pun, ketika dia sekolah, kalau dia tidak punya motivasi yang kuat, dia bisa pulang tengah jalan. Dan itu maksudnya kalau dibilang itu kalau ke Jerman itu ya kayak ekor tikus itu. Jadi makin lama makin kecil gitu. Yang berangkatnya rame tuh. Nanti yang pulang itu ya makin sedikit. Karena apa? Balik lagi tadi, motivasi awal dia tuh sudah kuat belum untuk dia sekolah? Apakah dia, kalau misalnya dia gagal sedikit saja dia sudah down, sudah apa, itu akan kesulitan ketika dia, apalagi
di luar negeri itu tidak ada siapapun, tidak ada yang kita kenal, tidak ada saudara, tidak tahu melapor kemana, tidak tahu siapa-siapa. Ya, kita benar-benar struggle sendiri, beda bahasa. Nah, itu akan berbeda kalau misalnya kita, oh saya dari Aceh kuliah di Jawa, oh kuliah di sana. Kita masih satu bahasa, masih bisa berkomunikasi, kan akan berbeda ininya. Jadi menurut saya ya motivasi yang kuat itu harus ada, dan juga harus clear tujuan kita itu mau kemana, rencananya seperti apa, itu harus dimatangkan. Sehingga ya, walaupun itu ada suatu pembelajaran yang diperlukan dari aplikasi yang kita berikan, ya itu akan menjadi koreksi bagi kita agar bisa lebih bagus dalam meng-apply di kemudian hari. Mungkin itu tambahan dari saya. Oke, siap. Makasih Bang Ari. Final remarks dari Bang Sangga dan Bang Alman mungkin ya, sebelum kita closing. Nah, silakan Bang Sangga, mungkin ada pesan buat teman-teman yang ingin ke Jerman, terutama. Ya, jadi bagi teman-teman semua yang ingin ke Jerman, ya memutuskan untuk mengambil S2 ya ataupun S3 ke Jerman itu adalah sesuatu hal yang tepat. Ya, jadi saya dulunya juga tidak ada berkeinginan untuk ke Jerman. Ya, awalnya ingin S3 ke Amerika saja gitu. Ya, tapi ternyata setelah berada di Jerman, ya memang mungkin kurang terekspos ya. Jerman itu kurang terekspos karena mereka juga mempublikasikannya itu dalam bahasa mereka, ya bukan dalam bahasa Inggris ya. Tapi di sini kita mendapatkan bagaimana suatu negara maju itu yang sangat tertata rapi, ya bahkan dibandingkan dengan negara-negara sekitarnya itu, negara Jerman ini benar-benar sangat teratur ya, dari transportasinya, kemudian bagaimana ketepatan waktunya, ya bagaimana bagaimana kebebasan kita di Jerman ya. Jadi ini akan kurang lebih ini akan membentuk mindset kita ya, mindset kita yang ujung-ujungnya akan kita bawa kembali ke daerah asal kita dan membangun daerah kita ya, agar ya tentunya nanti kita adaptasi dengan budaya lokal yang ada di daerah kita. Ya, tapi experience ya, tidak hanya experience dalam belajar saja ya, mendapatkan materi yang bagus, tapi experience dalam kehidupan sehari-harinya itu juga mendukung atau meningkatkan mindset kita untuk lebih modern dan lebih bagus ya. Kira-kira ya itu pesan dari saya ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa bergabung di Jerman. Ya, terima kasih. Terima kasih Bang Sangga. Dari Bang Alman, Bang. Pesan buat teman-teman sekalian. Ya, untuk teman-teman semuanya yang ingin ke Jerman, ya seperti tadi ya, mungkin saya menambahkan dari kayak Bang Ari sampaikan tadi, nggak usah takut gagal itu akan memberi kita banyak energi lagi ya. Jadi pengalaman saya dulu, saya jadi tahu waktu pertama ikut itu gagal, tahu di mana kurangnya, kedua juga seperti itu, dan di ketiganya alhamdulillah bisa nembak targetnya itu sesuai. Jadi saya melakukan perbaikan-perbaikan pada setiap tahapan itu. Mungkin agak menarik kalau saya dulu itu waktu wawancara itu bahkan masih bukan ke Jerman, masih dulu kan pemerintah Aceh sekaligus langsung buka ke Taiwan, ke Jerman dan yang lainnya. Saya waktu itu masih di dalam ruangan yang untuk ke Taiwan. Namun waktu saya wawancara itu langsung mereka, karena saya bawa semua bahannya lengkap, ada portofolio desain saya juga sebagai arsitek, dia langsung menyarankan, oh ini kenapa nggak ikut yang Jerman aja? Oh boleh, saya kalau memang mau ke Jerman boleh. Bahannya lengkap, memang saya bawa bahannya 2 waktu itu langsung. Karena saya yakin sekali saya bisa untuk ke Jerman. Jadi kesempatan itu mungkin juga ya datang kalau kita menyiapkan diri, memantaskan diri lah seperti itu. Jadi tetap optimis, yakin persiapan yang cukup, insya Allah bisa dapat ke Jerman juga dan bergabung dengan alumni Jerman di seluruh dunia nantinya. Mungkin demikian saja dari saya. Oke, siap. Makasih banyak Bang Alman, makasih banyak Pak Muhsin, Bang Sangga, Kak Suci, dan Bang Ari atas waktunya hari ini udah sharing-sharing dengan teman-teman semua. Terima kasih banyak teman-teman yang udah gabung di sharing session Study and Research in Germany pada hari ini. Untuk informasi tentang Jerman dan belajar di Jerman, bisa follow Instagram @paj_aceh. Ya, kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh PAJ Aceh juga dapat dilihat pada akun Instagram tersebut. Saya Mulya Aditya, pada hari ini mohon maaf apabila ada salah kata dan tingkah laku selama memandu acara ini. Terima kasih banyak. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di sharing session berikutnya.